Ya, assalamualaikum. Ya, aku lagi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa siang hari ini belajar lagi, ketemu lagi di sesi kedua Akademi Feminis Muslim yang edisi khusus nih, edisi Ramadan kali ini. Sebelumnya kita udah membahas tentang arah gerakan feminis muslim, gimana ternyata feminis muslim itu tuh juga sebenarnya memperkuat institusi pernikahan dan lain-lain. Kali ini kita bakalan bicara, diskusi, belajar tentang gender dalam Islam. Nah ini spektrumnya gede banget nih, tentang gender dalam Islam sendiri. Apakah mungkin nanti, karena dulu biasanya kita membahas gender dalam Islam tuh awalnya untuk membedakan mana seks, mana gender. Apakah itu akan, apakah itu masih relevan atau nantinya ada sesuatu yang baru mungkin seperti perspektifnya Butler yang bilang kalau gender itu tidak pernah natural gitu, tapi merupakan bentuk performatif. Nah, nanti kita coba gali lagi atau mungkin nanti kita juga bisa membahas tentang peran gender dalam Islam itu seperti apa, perempuan, laki-laki, dan kelompok marginal lainnya dalam Islam itu seperti apa. Aku juga nggak sabar, tapi sebelum itu semua mungkin um, aku di sini mau memperkenalkan diri. Namaku Luxi Nabila Fares, um, dan saat ini membantu teman-teman di Akademi Feminis Muslim. Biar enggak krik-krik, mungkin bisa kasih reaction dulu, love atau jempol, biar kita tahu kalau teman-teman semua ada di sini dan apa namanya fokus, siap untuk mempelajari atau mendiskusikan gitu tentang gender dalam Islam. Oke, aku melihat love, ada jempol dan lain-lain. Um, Sebelum kita mulai dan memberikan forumnya ke Bu Alim, mungkin ada sedikit yang perlu diingat. Semoga forum ini bisa jadi forum yang aman untuk kita saling bertukar pikiran, perspektif, dan tidak ada komentar yang menjatuhkan atau mungkin ancaman-ancaman lain, atau bahkan semoga tidak terjadi kekerasan dalam forum ini. Jadi semoga jadi forum yang aman, dan kalau misalnya teman-teman mau ambil apa namanya screenshot dan lain-lain, mungkin bisa ketik di kolom chat dulu untuk menanyakan konsen dari teman-teman yang lain, atau mungkin bisa menunggu screenshot yang akan dikirimkan dari teman-teman tim dari AFM gitu. Mungkin itu dulu, sembari em, kita menunggu yang lain, kita mungkin bisa langsung mulai untuk Bu Alim bisa membuka apa itu gender dalam Islam kali ini. Mungkin teman-teman di sini udah pada siap. Nanti ketika Bu Alim apa namanya memulai, mungkin nanti dari tim akan ada kayak presensi dan lain-lain di kolom chat. Kita akan infokan di kolom chat. Ini itu aja Bu Alim, waktunya saya berikan. Terima kasih Mbak Lucy Fares. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan. Salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, ini sudah ke-20 ya puasanya. Ini masuk ke-21. Mudah-mudahan semuanya tetap produktif, sehat, dan juga bergembira menyambut acara-acara silaturahmi ya, baik buka puasa maupun juga Lebaran gitu. Dan mudah-mudahan sesi kita walaupun agak berat siang kali ini tidak mengganggu aktivitas puasa kita ya. Saya lihat sudah mulai banyak yang hadir di sini, teman-teman sekalian, dan kita akan mencoba untuk meneruskan apa yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang apa sih feminis dan juga bagaimana arah gerakan feminis muslim ya, terutama dalam konteks Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang gender dalam Islam. Karena itu saya izin untuk share screen yang sudah saya siapkan terkait dengan gender dalam Islam ya. Nah, teman-teman sekalian,
ini ada beberapa informasi yang mungkin belum begitu familiar dengan AFM ya, Akademi Feminis Muslim. Ini juga ada website genderprogressive.com yang ini salah satu gender progresif yang juga dikelola oleh AFM. Ini ada AFM di sini, ada YouTube-nya, ada juga Instagram-nya ya. Dan pada sekarang ini AFM juga memproduksi konten-konten yang lumayan intensif gitu karena mencoba untuk berdakwah di generasi Z ya supaya ikut mewarnai dari konten-konten dakwah yang ada sekarang gitu. Nah, itu silahkan tadi apa ditonton ya. Tadi juga sudah kita putarkan beberapa video-video sebelum acara dimulai. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sekali lagi atas kebersamaannya untuk siang atau sore hari ini. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa ini produk alumni kelas AFM sebelumnya tentang jejak langkah feminis Muslim muda. Karena itu kami sangat berharap juga nanti teman-teman tarik ya untuk ikut menulis sehingga nanti akan ada apa buku berikutnya begitu dan saya siap untuk menjadi editornya. Mbak Lucy walaupun moderator juga boleh ya nanti ikut nulis gitu ya. Iya, Bu. Oke. Pengen banget. Nah, ini apa yang saya sampaikan kali ini juga nggak lepas dari buku saya, Feminis Muslim di Indonesia ini. Ya lumayan apa, walaupun ini sudah terbit sejak tahun 2019, tapi sampai hari ini di Suara Muhammadiyah juga masih terpampang dan masih banyak juga yang membutuhkan ya. Jadi kalau kepo tentang pemikiran-pemikirannya Prof. Alim, silahkan ya untuk kemudian juga dibaca di Feminis Muslim di Indonesia ini. Nah, Mbak Lucy, sebelum lupa ya, kita janji kemarin akan ngasih apa 2 buku, satu buku Feminis Muslim di Indonesia, yang satu lagi adalah tentang buku Takdir di Ujung Ikhtiar. Jadi kita akan cari peserta nanti 2 orang yang beruntung ya, yang akan mendapatkan buku itu ya, yang dari alumni AFM. Jadi jangan lupa. Oleh karena itu keep in touch dan kita akan coba secara komunikatif ya untuk kelasnya. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang isu feminisme, hari ini kita akan bicara tentang gender dan pemanaannya, lalu gender dalam Islam dan juga keragaman pemikiran, lalu upaya-upaya menguatkan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan itu seperti apa. Itu ya kira-kira topik hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara gender, teman-teman sekalian, itu tidak hanya satu makna. Ya, gender itu paling tidak ada 5 makna. Yang pertama, gender sebagai sebuah fenomena atau konstruksi sosial biasa. Misalnya perempuan pakai jilbab, laki-laki pakai kopiah, itu adalah fenomena biasa, ya. Atau perempuan suka warna pink, laki-laki suka warna biru, itu sebuah fenomena konstruksi sosial biasa. Nah, ketika yang salah satu gender itu diberi kesempatan lebih ataupun dikasih nilai lebih daripada yang lainnya, maka itu kemudian gender sebagai sebuah persoalan. Ya, ketika kemudian yang pakai kopiah lebih dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin daripada perempuan yang pakai jilbab, nah itu menjadi sebuah persoalan. Yang ketiga, gender sebagai sebuah perspektif, cara pandang kita, cara melihat kita, ya, melihat sesuatu itu dari perspektif yang berkeadilan. Misalnya beberapa kata yang dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang juga menggunakan kata-kata yang maskulin gitu. Misalnya history, nggak ada her story gitu ya. Atau misalnya kalau kita menulis women ya, women itu kan kemudian ada men we gitu ya, W O M E N gitu ya. Artinya kalau untuk menjadi perempuan kadang-kadang men harus ada di situ. Demikian juga dengan she ya. She S H E S H E ya, she itu kan untuk menjadi she itu harus ada he di situ katakanlah misalnya kayak gitu. Ini konstruksi-konstruksi bahasa yang kalau kita gunakan dengan perspektif gender itu menjadi sebuah persoalan gitu. Nah, lalu juga sebagai alat analisis yang nanti hari ini akan kita bicarakan ya tentang persoalan-persoalan bagaimana kita menggunakan gender sebagai sebuah alat analisis. Entah itu alat analisis menggunakan kebutuhan praktis strategis atau menggunakan APKM ya, akses partisipasi kontrol manfaat ataupun alat analisis yang hari ini akan kita kupas tentang keragaman pemikiran.
Yang terakhir adalah gender sebagai sebuah gerakan kesadaran. Contoh yang terakhir misalnya ada gerakan saya perempuan anti korupsi misalnya. Nah, itu adalah salah satu gerakan kesadaran gender di dunia anti korupsi. Ataupun gerakan apa Indonesia kokoh feminis misalnya ya. Kalau kalau yang sebelah kan Indonesia tanpa feminis ya. Nah, misalnya kita juga bikin gerakan Indonesia kokohkan feminisme misalnya atau apalah ya kayak itu menjadi sebuah gerakan. Atau mungkin di organisasi keagamaan ya ada Muslimat, ada Aisyah, ada Nasyidul Aisyah, ada Fataya dan sebagainya ataupun organisasi perempuan lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian supaya kita dalam satu pemahaman yang sama, kalau kita bicara gender, realitasnya di dalam masyarakat kita tidak hanya laki-laki dan perempuan ya. Dulu ketika saya ngambil Women Studies tahun 2005, paling tidak ekspresi gender ataupun identitas gender itu ada 6, yaitu perempuan, laki-laki, lalu transgender ini bisa waria maupun transpia, pria ya, yaitu yang fisiknya laki-laki tapi psikologisnya perempuan atau sebaliknya gitu. Tapi juga ada yang mempunyai dua jenis kelamin. Ya, dua jenis kelamin, kemudian ada yang operasi jenis kelamin, transseksual kayak si kasusnya si Dorse misalnya. Ada juga yang transvestit atau crossdresser. Ini biasanya kasus-kasus kalau zaman periode saya itu ada si Tesi. Dia biasanya di panggung itu pakai baju-baju perempuan, tetapi realitasnya dia adalah seorang laki-laki. Nah, memang tidak mungkin kita akan mengakomodir 6 gender ini sesuai dengan kebutuhan praktisnya terkait dengan toilet misalnya ya. Yang kebanyakan yang sudah ada tuh tetap masih laki-laki dan perempuan. Yang menyediakan toilet others ya itu masih sangat-sangat jarang sekali gitu. Bahkan ada di beberapa kementerian dan lembaga itu masih menolak adanya identitas itu dengan others. Ya, identitas itu ya pokoknya hanya dua ya, yaitu gender laki-laki dan perempuan. Walaupun terkadang memang dari kacamata fikih ya, itu ketika others itu nanti kalau meninggal pakai kafan atau nggak pakai kafan ya gitu ya. Kalau mau sholat pakai rukoh atau pakai sarung ya, misalnya kayak gitu. Ini juga menjadi sebuah pemikiran ya dan persoalan perdebatan di masyarakat. Saya pernah mengisi di pesantren Al-Fatah ya, yaitu pesantren teman-teman waria atau transgender di Kota Gede saat itu pada acara Isra Mi'raj. Nah, dalam realitas yang ada itu ada sekitar 40 dan 32 memilih pakai sarung dan 8 lainnya itu memilih pakai rukuh misalnya. Nah, itu sebuah realitas yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang kita tidak bisa menutup mata dengan persoalan-persoalan yang ada itu gitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian coba kita akan melakukan identifikasi dulu walaupun ini kita sangat saya yakin teman-teman ini sudah pada paham ya tapi supaya kita lebih lebih komunikatif begitu mungkin bisa kita lakukan ini. Silakan Mbak Lucy untuk di range ya di monitor dipimpin tentang mungkin teman-teman bisa melakukan mengetik ya di chat ya. Apa sih peran status ciri fisik laki-laki dan perempuan? Apa yang Ibu Bapak pikirkan ketika terpikir laki-laki itu apa? Perempuan itu apa? Bisa ciri fisik, bisa tanggung jawab, bisa peran ataupun juga ya sifat ataupun yang yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Silakan. Baik. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman bisa mulai tulis di kolom chat kayak kayak tadi apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya ada laki-laki, oke, ini ya, mulai ada nih, Bu. Dari Nujumun Nisfah, perempuan itu tuh biasanya feminin atau perasa gitu. Terus laki-laki maskulin, keras gitu. Oke, ada yang lain teman-teman mungkin eh, masuk lagi dari Alfia, perempuan memiliki rahim, laki-laki memiliki penis. Oke, ini ciri fisik ya berarti ya. Kalau tadi em, kayak peran gitu, status mungkin atau ekspresi gitu. Ini masuk lagi dari Nadia, perempuan memiliki ovarium, laki-laki memiliki testis. Yustika,
Kalau laki-laki tuh kuat, perkasa. Kalau perempuan tuh lembut, sabar gitu. Ini ada lagi terakhir, laki-laki kepala rumah tangga dan perempuan menterinya gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian ya yang sudah mengelaborasi satu kata atau dua kata laki-laki dan perempuan, entah itu ciri fisik ataupun sifat yang melekat ya, yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat terhadap dua jenis kelamin itu. Jadi kita saat ini masih menggunakan laki-laki perempuan ya, nggak pakai others dulu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa hasil identifikasi yang sering muncul ya. Kalau kita lihat tentang identifikasi gender dan jenis kelamin atau yang sering kita sebut dengan kodrat gitu. Kenapa saya tidak menggunakan untuk konteks Indonesia ya, tidak menggunakan gender dan seks gitu ya. Karena saya pernah ngajar di UIN Jogja tentang gender gitu ya. Nah, ketika saya kasih ujian apa perbedaan gender dan seks gitu ya. Nah, itu bagi mahasiswa-mahasiswi yang pas saat itu nggak masuk dan nggak belajar, itu malah seks itu diartikan hubungan suami istri yang menyenangkan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat beda jauh sekali ya dengan apa yang kita maksudkan gitu. Maka sejak saat itu saya mencoba untuk konteks Indonesia itu untuk mencoba untuk tidak menggunakan gender dan seks. Walaupun kalau dalam bahasa Inggris memang kita menggunakan itu ya gitu ya. Jadi laki-laki itu sering diidentikan dengan ciri-ciri fisik mempunyai jakun, punya penis, secara gender sering diartikan sebagai kuat, pemimpin, dapat warisan double, rasional, menafkahi, membuai, pelindung, lebih perkasa. Sedangkan perempuan itu secara fisik ada vagina, menyusui, menstruasi, melahirkan. Secara gender bisa lembut, emosional, dinafkahi, dipimpin, dilindungi, penggoda, cerewet gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan analisis gender dari stereotyping, dari identitas yang ada ini, kira-kira apakah ada pelabelan negatif yang melekat pada laki-laki? Ada nggak nih? Sepertinya banyak yang positif ya. Rasional, menafkahi, pelindung, apa lebih berkuasa gitu. Tapi kalau perempuan coba, kalau perempuan dari yang ada di sini ada nggak pelabelan negatif? Paling nggak pelabelan yang lebih rendah daripada laki-laki ya. Karena misalnya emosional itu sering diartikan negatif. Dinafkahi berarti dia tergantung. Dipimpin, dilindungi berarti lemah. Penggoda ini banyak dosanya. Cerewet dan lain sebagainya kurang sabar. Nah, artinya dari yang ada ini secara analitis maka sering pelabelan-pelabelan itu mengarah kepada kurang menguntungkan bagi perempuan di masyarakat kita daripada laki-laki. Ini salah satu cara untuk menganalisis. Padahal kalau kita lihat, ada nggak sih perempuan yang rasional? Ada. Perempuan yang jadi penafkah utama? Ada. Ada yang jadi pelindung? Ada. Laki-laki yang jadi penggoda? Ada nggak? Banyak. Laki-laki yang cerewet? Seambrek gitu ya. Artinya sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa dipertukarkan. Kalau bisa dipertukarkan, itu berarti gender. Kalau nggak bisa dipertukarkan, itu adalah jenis kelamin atau kodrat. Gitu ya. Nah, supaya kita dalam pemahaman yang sama, paling tidak ini adalah perbedaan jenis kelamin dan gender ya. Jenis kelamin biologis itu gawan bayi orang Jawa. Jadi memang sudah dari sononya. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Yang ini sifatnya ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat diubah fungsinya, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman, dan dimanapun berada ya seperti itu. Walaupun kita di Amerika ataupun di Wonocatur di tempat saya ini berada, namanya hamil ya begitu. Melahirkan tuh ya begitu gitu. Kecuali ya, nanti kalau hamil itu sekarang kan sudah ada filmnya itu AI, itu ya, apa yang
janinnya ditaruh di pot itu ya, sehingga mungkin hamilnya beda gitu ya dengan artificial intelligence. Nggak tahu itu film itu apakah suatu saat akan jadi kenyataan atau tidak ya, sehingga sang suami juga bisa hamil membawa potnya kemana-mana gitu dalam bentuk telur itu, lalu janinnya dikasih taruh di situ, lalu dikasih nutrisi dan sebagainya itu. Artificial intelligence tentang pot generation itu. Nah, itu bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin sudah ada perubahan-perubahan teknologi yang ada. Namun demikian, selain persoalan kehamilan, namanya menstruasi itu ya kayaknya tetap akan seperti itu ya, premenopause ya, melahirkan dan sebagainya. Nah, ini menyusui ya, menyusui ini artinya kemampuan menyusui, bukan berarti lalu, ini catatan penting ya, bukan berarti lalu kalau ada perempuan yang memilih tidak mau hamil, tidak ingin menyusui, lalu dia melanggar kodrat. Tidak begitu ya penafsirannya. Karena kalau melanggar kodrat itu cenderung negatif begitu. Ya. Jadi ini penting sekali walaupun di sini sifatnya adalah ini sesuatu yang given dari Tuhan, tapi bukan berarti kalau perempuan yang tidak mau melakukan itu dilabelkan sebagai seseorang yang melanggar kodrat. Karena apa? Karena banyak alasan ya. Tidak semua perempuan yang punya anak itu lalu mampu menyusui misalnya. Banyak alasan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, laki-laki itu hanya satu yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan, yaitu membuahi. Kalau kita lihat nih secara analisis terkait dengan tugas-tugas reproduksi perempuan dan laki-laki ya, baik dari menstruasi maupun menyusui, itu hampir semua ekspresi yang dilakukan, yang dimiliki oleh perempuan bisa senang dan sedih. Menstruasi senang sih, insya Allah karena menstruasi bisalah suatu saat punya anak kan begitu. Tapi hari pertama kok sakit ya kebanyakan perempuan. Premenopause kayak saya ini, ya premenopause tuh kok darahnya kadang-kadang merengkel begini ya, apa besar-besar sekali gitu kan. Atau hamil, melahirkan dan sebagainya. Sehingga ini ada happy phases and sad phases gitu. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki membuahi satu toktil dan kayaknya itu happy phases itu ya, nggak ada sad phasesnya gitu. Ini kalau kita mencoba analisis secara reproduksi. Nah, gender itu adalah gawean atau konstruksi. Perbedaan sifat, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang itu hasil konstruksi masyarakat. Di sini sifatnya adalah buatan manusia, dapat dipertukarkan, itu tergantung kesepakatan dimanapun berada ya, dan juga tergantung kepada kepatutan-kepatutan budaya yang disepakati oleh masyarakat situ. Sehingga bisa jadi bentuk-bentuk gender antara warga satu dengan warga lain, bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, itu dimaknai berbeda oleh masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, jadi tadi kapan gender menjadi sebuah persoalan ya? Ketika ada nilai yang melekat pada salah satu itu. Jadi misalnya laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang nggak ada masalah. Laki-laki suka warna biru, perempuan suka warna pink nggak ada masalah. Tapi ketika laki-laki yang berambut pendek dinilai lebih pemberani daripada perempuan yang berambut panjang, nah itu menjadi persoalan. Karena ketika dinilai pemberani, maka lalu dipilih jadi pemimpin, ya kan? Karena ada labeling di situ. Warna pink yang disukai perempuan dinilai lebih baik daripada warna biru yang disukai laki-laki. Nah, itu pun juga menjadi persoalan. Karena ada nilai yang kemudian dilekatkan di dalam atribut di dalam jenis kelamin itu. Nah, teman-teman sekalian, akar penyebab ketidakadilan gender itu apa? Konstruksi sosial tentang gender. Lalu juga paham agama. Lalu juga tentang kebijakan. Konstruksi sosial ini patriarki tidak selalu selamanya merugikan perempuan. Tapi ada juga yang merugikan laki-laki. Contohnya, laki-laki tidak boleh bebas berekspresi secara emosional. Laki-laki nggak boleh takut, laki-laki nggak boleh sedih. Karena nggak boleh sedih sama nggak boleh takut oleh masyarakat, bisa jadi itulah yang menyebabkan harapan hidup laki-laki lebih pendek daripada perempuan. Gitu. Karena nggak sehat. Maksudnya ya boleh-boleh saja kan. Laki-laki kan juga manusia biasa, dia sedih, nangis ya wajar. Dia takut sama ular juga boleh, gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita menempatkan bahwa laki-laki itu harus segalanya. Nah, itu yang membuat laki-laki jadi nggak sehat. Termasuk yang sekarang ini terjadi adalah banyaknya laki-laki yang mengalami krisis maskulinitas.
merasa dirinya tidak jadi laki-laki sejati karena dia mempunyai penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya. Sementara masyarakat menuntut bahwa seorang suami itu bagaimanapun situasi kondisi apapun tetap harus menjadi penafkah utama dan punya penghasilan yang lebih tinggi daripada istrinya. Nah, ini adalah harapan-harapan budaya yang merugikan laki-laki. Yang merugikan perempuan ada banyak sekali. Ya, perempuan sebagai konco wingking, perempuan sebagai sumber fitnah, perempuan sebagai makhluk yang lemah karena diciptakan dari tulang rusuk dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk juga itu ada dalam paham-paham agama. Nah, kebijakan yang netral ataupun bias gender ini juga masih terjadi ya di masyarakat kita, walaupun sudah ada upaya-upaya yang menggembirakan ya, tetapi masih banyak perjuangan. Contohnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu sudah hampir 20 tahun nggak disahkan. Padahal itu sudah sangat ditunggu karena banyak pelaku atau pekerja daripada pekerja rumah tangga itu adalah perempuan. Nah, karena itu ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, menurut Mansur Fakih ada 5, yaitu pelabelan negatif atau stereotype, subordinasi nomor 1, nomor 2, marginalisasi, pinggiran, lalu beban berlebih dan kekerasan. Itu bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Nah, sekarang saya akan bawa teman-teman sekalian untuk masuk kepada ragam penafsiran. Karena kita adalah feminis muslim ya, dan kita bicaranya adalah gender dalam Islam. Karena itu, kalau kita lihat ya, masyarakat kita ini terbagi menjadi 3 kelompok di dalam memahami agama, yaitu kelompok literal tekstual, kelompok moderat progresif, dan kelompok kontekstual liberal. Pemahaman literal tekstual itu pemahaman yang cenderung apa adanya rigid. Seringnya kelompok ini menilai dengan istilah pokoknya. Kemudian kelompok moderat progresif ini cenderung mempertimbangkan kekinian tanpa meninggalkan teks yang ada, sedangkan kontekstual liberal ini pemahaman agama cenderung mempertimbangkan aspek di luar teks naskah yang tertulis dan lebih kepada rasionalitas. Sekarang kalau kita bawa ke isu gender itu seperti apa? Ya, apa ciri-ciri pendekatan dalam memahami keagamaan yang literal tekstual, moderat progresif, kontekstual liberal? Mungkin teman-teman coba kira-kira sebelum kita eksplor lebih jauh lagi, apakah ada yang ingin open mic atau mau chat tentang ciri-ciri pendekatan yang 3 ini? Silakan. Oke, baik teman-teman mungkin bisa mulai chat atau boleh banget untuk raise hand dulu kalau misalnya pengen open mic. Kayak nanti kita bisa mendiskusikan bareng-bareng mungkin dari pengalamannya teman-teman menemukan orang-orang yang literal textual itu seperti apa atau moderat progresif atau kita-kita nih yang di akademis feminis muslim ini sekarang yang mana nih gitu. Boleh banget teman-teman bisa mulai chat-chat Saya Prof. atau oke, ada nih dari Kak Muhammad Amin, silahkan. Ya, Sekalian mohon dikenalkan dari mana asalnya ya Mas ya, biar sambil kenalan gitu. Iya, oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Amin dari Malang. Kebetulan kuliah di Malang. Oke. Kalau saya ngelihat penjelasannya terkait dengan apa ciri-ciri pendekatan dalam memahami keagamaan berdasarkan 3 paradigma ini, menurut saya ada satu ayat yang kemarin sudah disampaikan ya, Prof, soal Arijaluk wa mun ala nisa itu. Nah, ketika kita lihat secara literal tekstual, maka orang akan melihat bahwa pemimpin itu ya laki-laki gitu, perempuan nggak usah memimpin. Nah, tapi ketika dilihat secara moderat progresif, saya kira kalau dalam konteks Islam kita akan melihat secara konteks ya sebenarnya seperti apa asbabun nuzul, asbabul wurudnya ayat tersebut ya. Kemarin sudah disinggung sedikit sama Prof bahwa itu bukan ayat kepemimpinan ternyata.
ternyata itu ayat KDRT. Nah, kalau mau ditafsirkan secara kontekstual liberal, nah ini saya kira nanti bisa jadinya paham-paham yang sekuler ya. Misalkan membedakan antara urusan agama dengan urusan kehidupan gitu. Misalkan apalagi dalam konteks kepemimpinan. Kalau menurut saya mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Amin ya. Bisa dicatat ya, siapa tahu nanti dapat undian, dapat buku ya, Lucy ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, coba kita akan lihat secara lebih rinci dulu. Sebenarnya teman-teman juga ada videonya ya. Nanti kalau ingin diperdalam tentang 3 pendekatan itu bisa dilihat videonya. Namun demikian, ini Mbak Aini mau resen atau ingin menambahi juga penjelasannya? Silahkan Mbak Indi. Nah, terima kasih Prof. Aliman. Sebelumnya mohon maaf saya soalnya di jalan. Di jalan. Oke, kalau saya Aini dari Jember UIN Jember, Prof. Nah, di sini kalau yang saya pahami ya, kalau literal tekstual sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Amin tadi. Kalau tekstual itu dia melihat teks langsung. Bagaimana bunyi teks, nah itu yang dia pahami begitu ya. Kalau tadi ar-rijalu qawwamun nisa, maka ya udah pemimpin tuh laki-laki, pokoknya laki-laki gitu teks secara bunyi teksnya tanpa melihat bagaimana dia teks itu dipahami atau bagaimana awal turunnya atau bagaimana kondisi masyarakat saat ini tanpa itu. Jadi, intinya bunyi teksnya begitu. Jadi lebih kepada apa adanya dalam teks kalau yang tekstual. Nah, kalau yang moderat progresif, mungkin kalau menurut saya yang moderat progresif ini ngambil aman ya sebenarnya ya, lebih ngambil aman daripada yang kontekstual liberal. Kalau Mas Amin tadi mengatakan kontekstual liberal itu lebih kepada nanti sekuler, kalau saya tidak ya, justru kita mencoba untuk mengambil sikap. Kalau moderat progresif memang dalam satu sisi dia mencoba untuk memahami teks dengan asbabun nuzulnya atau kalau dalam hadis asbabul wurud. Namun kadang tidak pas. Contohnya baru tadi pagi Prof, saya tuh mengikuti webinar. Memang dia mengatakan misalnya perempuan Islam itu agama yang feminis, Nabi Muhammad itu adalah feminis gitu ya. Namun ketika dia bilang feminis itu dari barat, makanya kita tuh jangan semuanya ngambil apa atau ikut feminis lah. Saya mikir kok ini kontradiksi. Saya tanya akhirnya waktu itu apa bedanya, apa sih feminis Islam atau liberal itu. Nah, dia bilang kalau feminis Islam itu ya semuanya ikut Al-Quran. Oh, saya mikir oh dia sebenarnya mau tekstualis tapi nggak mau tekstualis banget gitu kan. Nah, saya mikir di sini dia sebenarnya moderat progresif ya. Dia mencoba untuk tafsirkan, namun dia nggak berani banget gitu. Nah, kalau yang ketiga kontekstual liberal ini yang lebih kepada melihat kondisi saat ini, kondisi saat asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya dan kondisi saat ini bagaimana gitu, tanpa menghilangkan konteks aslinya, tapi mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Saya kira begitu ya. Ini yang sering dilakukan oleh Prof. Alim dan teman-teman di gender Islam. Saya kira itu. Makasih, Prof. Thank you, Ya, Kak. makasih Mbak Aini. Kayaknya itu narasumbernya harus ikut AFM itu ya supaya clear ya. Maksudnya seperti apa begitu ya. Ya, benar itu, Prof. Benar. Enggak apa-apa, kita kelas AFM ini tidak butuh banyak orang yang massal ya, sedikit tapi dalam gitu, sehingga kita akan lebih banyak tanggung jawab. Memang apa target kita begitu gitu. Nah, teman-teman sekalian, nanti sebenarnya ada penjelasannya juga ya, bisa diulangi lagi. Ini ada apa? Ada videonya juga gitu. Nah, tiga-tiganya, baik tekstual, moderat maupun apa kontekstual ya, itu tiga-tiganya sumbernya sama, Al-Quran dan hadis. Tapi ada sedikit perbedaan masing-masingnya itu. Misalnya, kalau yang literal tekstual itu sangat dikotomis, sering yang dibincangkan antara Islam dan non-Islam. Biasanya produk pemahamannya bersifat normatif, mengabaikan pendapat-pendapat ulama pembaharu atau kekinian, memahami semua teks itu tidak bermasalah,
seolah-olah terlepas dari konteks. Jadi bukan teksnya itu maksudnya bermasalah dalam arti kita mempertanyakan, tetapi penafsirannya itu gitu. Nah ini seolah-olah ya pokoknya itu harus kita terima gitu. Sehingga orang-orang literal tekstual ini kecenderungannya kalau mau bikin perumahan, maka perumahan khusus Muslim. Kalau mau menerima anak kos-kosan, kos-kosannya khusus Muslim. Gitu-gitu. Ya, karena selalu mendikotomikan antara Islam dan non-Islam. Nah, masih literal tekstual, simbol adalah hal yang sangat penting, terkadang mengalahkan substansi. Sing penting Islam, walaupun korupsi dan melakukan kekerasan seksual untuk jadi pemimpin, misalnya. Ya, sepenting gitu. Nah, ini simbol ya, itu terkadang lebih penting dan mengalahkan substansi. Tidak akan ada perubahan makna walaupun dunia sudah berubah. Pemikirannya rigid, dogmatis, absolut, mengakui kebenaran tunggal, dan biasanya merasa paling dekat dengan Tuhan, paling Islami. Karena tadi paling merasa dekat dengan teks keagamaan itu. Gagal dalam membedakan sesuatu yang prinsip dengan sesuatu yang merupakan respon sejarah atau kejadian tertentu. Poligami itu perintah atau itu respon sejarah. Nah, kelompok literal tekstual ini menafsirkan poligami itu sunnah, perintah gitu. Padahal kalau kita lihat asbabul wurud dan asbabun nuzulnya, itu adalah respon daripada sejarah yang ada. Yang bersifat metode itu juga sifatnya qot'i. Metode pun dianggap sebagai sesuatu yang qot'i, nggak bisa berubah. Ini orang yang literal tekstual. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok moderat, ini sama, dasarnya Quran hadis, ini melebarkan semangat istihad yang mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan jenis kejadian, menggunakan berbagai macam disiplin keilmuan di dalam memahami teks, biasanya post-dogmatik, tidak rigid dan inklusif, tidak menganggap dirinya paling benar, terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasikan ulang. Kelompok moderat ini juga dia yang dinamakan qot'i, metode dan atau tujuan. Jadi bisa dua-duanya. Metode dan atau tujuan itu sesuatu yang nggak bisa berubah. Simbol masih bermakna untuk identitas, bukan untuk sebagai sebuah tujuan. Selama tidak ada konflik dengan hal yang bersifatnya prinsip, itu diterima. Biasanya memang menggunakan jalan tengah. Kata-kata yang sering digunakan tidak melarang, tetapi akan lebih baik atau lebih utama jika. Ini adalah kelompok-kelompok moderat. Ya. Jadi memang kalau bahasanya Mas Amin tadi kayaknya mau ambil jalan aman gitu ya. Misalnya gitu. Nah ini kelompok moderat. Yang terakhir adalah kelompok kontekstual progresif. Atau tadi kelompok kontekstual liberal ya. Ini sama dasarnya Quran hadis. Tetapi kelompok ini sering tidak mempertentangkan Islam dan non-Islam. Tidak menekankan simbol, tetapi lebih kepada substansi. Yang dinamakan qot'i itu tujuan, bukan metode. Sama dengan yang moderat, post-dogmatik, tidak rigid dan inklusif, dan juga terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang. Nomor 5 dan 6 ini sama dengan yang kelompok moderat. Nah, kelompok 7 ini lebih menekankan aspek nalar. Jadi yang dinamakan qot'i, sesuatu yang nggak bisa berubah, antara tiga kelompok ini berbeda. Ya, nanti kita akan coba implementasikan di dalam isu-isu gender ya untuk melihat tiga pemikiran ini gitu. Nah, sekarang isu poligami, seksualitas dan kepemimpinan. Ini yang akan kita coba lihat tentang bagaimana sih tiga isu ini kalau dilihat dari tiga pemikiran yang ada itu. Ya, pertama misalnya tentang poligami. Poligami adalah pernikahan jamak di mana seorang pria ya mempunyai istri lebih dari satu dan tinggal dengannya selama jangka waktu yang sama. Poligami telah dan terus dipraktekkan dan diakui sebagai perilaku seksual yang halal di berbagai daerah, baik sebelum dan sesudah waktu ketika agama Islam itu diturunkan. Ini realitasnya begitu. Kemudian juga poligami itu dipraktekkan tidak hanya di Islam ya, tapi budaya-budaya lain juga. Poligami menjadi perdebatan Kongres Perempuan pertama tahun 1928 sampai sekarang. Masyarakat Islam juga terjadi kontroversi karena sebagian kelompok percaya bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam karena dituliskan di dalam Al-Quran.
Namun sebagian meyakini bahwa sebenarnya prinsip pernikahan itu adalah monogami. Termasuk di Aisyah Muhammadiyah ya, prinsip pernikahannya itu adalah monogami. Nah, ini ayat yang sering digunakan di dalam membahas poligami, yaitu An-Nisa ayat 3 ya. Dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang baik bagi kalian, 2, 3, atau 4, namun jika enggak bisa adil maka 1 saja. Nah, orang kadang-kadang hanya menggunakan ayat ini, tidak menggunakan ayat yang lain. Kalau kita lihat ini sebab-sebab turunnya daripada ayat poligami ya, ini adalah terkait dengan ada Abu Bakar At-Tamimi mengabarkan dari Abu Yahya, dari Sahal bin Utsman, dari Yahya bin Abi Zaidah, dari Hisam bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah. Tentang sebab turunnya ayat dan jika kalian takut tidak berbuat adil, ya. Ini terkait dengan dan jika kalian takut tidak berbuat adil itu. Aisyah mengatakan bahwa ayat ini turun karena ada seorang laki-laki yang mempunyai perempuan yatim dan dia menjadi walinya dan yatim itu punya harta tapi tidak ada satupun orang yang bisa membelanya sehingga laki-laki itu menikahinya bukan karena cinta tapi karena menginginkan hartanya, lalu dia sering memukulinya dan berlaku buruk terhadapnya. Maka Allah berfirman, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap yatim perempuan maka nikahilah. Lalu Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, aku tidak menghalalkan ini bagimu dan tinggalkanlah hal ini. Ini jelas sebenarnya ayat ini diturunkan di dalam membela ya kelompok rentan, yaitu dalam hal ini adalah si anak yatim itu. Nah, artinya apa kalau kita lihat ya? Ini ayat ini turun ya, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya agar meninggalkan ya laki-laki itu terhadap sesuatu yang mereka nikahi karena harta benda tadi. Jadi kalau kita lihat ini, para laki-laki memandang rendah terhadap harta anak yatim dan meremehkan. Bayar murah mahar terhadap wanita, mereka juga menikah seenaknya padahal mereka mungkin adil tapi juga tidak adil. Maka turunlah ayat ini. Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Walibi, ayat ini juga mengandung makna sebagaimana kalian takut tidak bisa adil terhadap anak yatim, maka takutlah pula tidak bisa adil terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi perempuan lebih dari kemampuanmu untuk memenuhi hak-hak mereka, karena perempuan itu adalah seperti yatim, sama-sama dalam posisi yang lemah, yang posisi posisi yang rentan maksudnya begitu. Nah, ini ayat yang kurang disentuh ini. Ya, dan kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara para istri kamu, walaupun kamu berusaha sekuat tenaga. Maka janganlah kamu terlalu condong hingga menjadikan yang lainnya seperti digantung. Dan jika kamu berbuat adil dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita bicara poligami sangat jarang disentuh. Walau kharostum, walau ingin berbuat adil, but I can't gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, karena itu ini juga penting untuk diperhatikan. Dan ini hadis-hadis tentang poligami, yaitu yang terkait dengan ketika Gilan bin Salman As-Saqafi berislam, dia memiliki 10 istri. Lalu semuanya berislam bersamanya, maka Nabi memerintahkan untuk memilih 4 di antaranya. Jadi ini untuk pembatasan. Ya. Kemudian juga barang siapa mempunyai 2 istri dan dia condong terhadap salah satu dari keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan keadaan miring salah satu sisi tubuhnya. Ini juga hadis-hadis yang terkait dengan poligami. Nah, praktek Rasulullah itu monogami 25 tahun. Karena selama bersama Khadijah, beliau tidak melakukan poligami. Ya, bersama Sayyidina Khadijah ini Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami. Nah, Nabi tidak mengizinkan Fatimah dipoligami, walaupun saat itu Nabi dalam posisi poligami. Ya, di sini dikatakan dan menyampaikannya di mimbar, bukan di rumah, bukan di kamar, tapi ini di mimbar. Artinya ini pengumuman untuk banyak orang. Diberitakan oleh Qutaidah, oleh Laits dari Ibnu Abi Mulaikha, dari Miswar bin
Makromah, aku mendengar Rasulullah mengatakan saat beliau di atas mimbar, Bani Hisham memintaku untuk mengizinkan putri mereka menikah dengan Ali bin Abi Thalib, maka tidak aku izinkan. Sampai 3 kali nih, tidak aku izinkan. Kecuali Ali mau menceraikan putriku dan menikah dengan putri mereka, dia adalah bagian dariku, membuatku khawatir, apa-apa yang membuatnya khawatir dan apa-apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Coba bayangkan teman-teman sekalian, Nabi Muhammad dalam posisi berpoligami tapi tidak mengizinkan anaknya dipoligami. Sampai 3 kali diungkapkan di mimbar dan kemudian mengatakan kebahagiaannya Fatimah kebahagiaanku, kekhawatirannya Fatimah kekhawatiranku, gitu. Ya, ini menjadi sesuatu kata-kata yang powerful yang sebenarnya mengindikasikan bahwa pernikahan di dalam Islam itu ya monogami gitu ya. Nah, sekarang dari berbagai landasan bayani tersebut, bagaimana nih 3 pemikiran ini? Orang literal, dia mengatakan bahwa hukum perkawinan asli dalam agama Islam mendukung poligami, namun jika seorang pria khawatir bahwa ia tidak bisa menjadi seorang suami untuk semua istrinya, maka sangat baik untuk menjadi monogami. Juga ada yang mengatakan poligami sebagai solusi perzinahan dan pelacuran karena kebutuhan seksual pria lebih tinggi daripada pria. Ini pemahaman-pemahaman literal biasanya kayak gitu. Kritiknya, ya kalau mau menghindari perzinahan itu ya nggak usah berbuat zina gitu aja ya. Kenapa untuk menghindari perzinahan kok jadi poligami? Ya. Nah, penafsiran lain dari Al-Quran tentang poligami ini oleh Wibisono ya. Berpoligami tidak perlu dalam kasus kelebihan perempuan. Itu juga merupakan cara aktif dalam bertarung melawan kejahatan sosial yang merajalela di Eropa. Jadi ini terjadi pada perdebatan ya selama Kongres Perempuan yang mana kelompok-kelompok yang pro poligami itu dihubungkan dengan penjajahan. Jadi kalau seseorang itu pro monogami, seolah-olah dia itu pro penjajahan. Ya, makanya kayak Aisyah tahun 28 dia pro poligami, tapi tahun 2015 ya dengan jelas menyampaikan bahwa pernikahan di Aisyah Muhammadiyah adalah monogami. Jadi ada perubahan karena saat itu memang dihubungkan dengan isu penjajah. Ya. Nah, ini kelompok-kelompok literal. Yang kemudian ini kelompok moderat menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa poligami akan sah jika dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri tidak subur atau tidak bisa melayani suami terkait dengan seksualitasnya. Atau poligami dapat diterima hanya ketika suami dapat memperlakukan semua istri anak-anaknya secara psikologis dan ekonomi yang merata dan adil. Nah, posisi Undang-Undang Perkawinan kita nomor 1 tahun 74 di Indonesia itu posisinya moderat. Ya, pendekatannya moderat. Karena poligami di dalam keluarga itu menyatakan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami tetapi hanya dengan izin dari peradilan. Boleh sih, tapi kan begitu. Atas izin peradilan. Ini adalah kelompok yang moderat. Nah, sedangkan dari kelompok progresif yang saya meyakini kebanyakan daripada feminis Muslim itu ada di dalam posisi progresif. Kelompok kontekstual liberal atau progresif ini adalah ulama progresif yang mengkritik ya hukum yang tampaknya melindungi perempuan dari diskriminasi akibat poligami. Mereka mengklaim itu adalah bias gender, mengabaikan hak-hak perempuan dan seluruh kesalahan dilimpahkan kepada istri. Ya. Takaran hukum tidak berlaku pada suami misalnya jika ia mandul atau tidak memenuhi kewajiban sebagai suami itu nggak bisa kemudian jatuh talak itu tidak kemudian terjadi gitu ya. Oleh karena itu tampaknya bahwa poligami itu diperbolehkan karena kegagalan atau kesalahan perempuan. Ini yang dikritisi ya oleh kelompok progresif. Poligami tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan zaman sekarang, seperti halnya isu perbudakan. Banyak kasus poligami menimbulkan masalah, terutama perempuan dan anak, dan teks poligami itu untuk merespon masalah-masalah sosial. Karena terjadi setelah perang Uhud, di mana banyak anak yatim yang meninggal, banyak para pejuang yang meninggal, sehingga terjadi banyaknya anak yatim dan janda. Sehingga ketika untuk melindungi janda dan anak yatim, salah satunya adalah saat itu solusinya dengan poligami.
Kalau kita tahu Nabi Muhammad monogami 25 tahun dan poligami hanya 6 tahun dengan alasan dakwah dan perlindungan, tidak karena alasan keturunan ataupun juga seksualitas. Penting kita ketahui juga teman-teman sekalian bahwa poligami itu sebenarnya juga di budaya Arab ya, sebelum Islam datang, itu ada namanya budaya ghilah. Ghilah itu pantangan melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang hamil. Jadi sebelum Islam datang, karena pantangan melakukan hubungan suami istri ketika istri hamil, maka kalau istri sedang hamil, nikah lagi. Istri hamil yang kedua, nikah lagi. Sampai kemudian istri yang pertama itu melahirkan. Karena nggak ada hubungan suami istri ketika istri hamil. Nah itu yang kemudian Nabi dengan cerdasnya beliau dibanding ke Persia, dan di Persia tidak ada pantangan ghilah. Sehingga kemudian poligami atau ghilah itu tidak menjadi nilai-nilai dalam Islam, ya. Sehingga ini kemudian kenapa poligami sebelum Islam datang itu unaccountable, ya, tidak bisa dihitung gitu. Nah ini penelitian yang pernah saya lakukan terhadap aktivis di Jogja ya. Ini memang satu-satunya isu yang laki-laki dan perempuan berbeda itu hanya isu poligami, yang mana laki-laki cenderung di posisi moderat, yang kemudian perempuan di posisi progresif atau kontekstual liberal. Ini kalau literalis kan mempunyai istri lebih dari satu itu karena laki-laki secara natural itu poligami dan perempuan itu secara natural monogami gitu ya misalnya. Kalau yang moderat, poligami itu dapat diterima asal keadilan secara universal, yaitu kepada janda dan anak yatim, itu terpenuhi. Kalau progresif, poligami saat ini nggak bisa diterima karena sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sebagai solusi untuk perlindungan janda dan anak yatim, dan juga banyak menimbulkan persoalan anak dan perempuan. Nah ini. Nah, catatan penting teman-teman sekalian, ayat poligami diturunkan setelah perang Uhud yang mana 10% umat Islam syahid. Tadi sudah kita sampaikan. Lalu poligami sudah menjadi tradisi sebelum Islam. Islam datang bukan untuk menganjurkan poligami, bahkan untuk membatasi. Jika tidak adil, lebih baik satu saja. Al-Quran mengisyaratkan bahwa adil itu hampir mustahil. Karena itu tujuan utama menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah dengan poligami bisa 3 hal tersebut terjaga? Kayaknya susah. Karena itu tetap menurut saya sih prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami. Nah, oke, yang kedua adalah masalah seksualitas dalam Islam. Masalah seksualitas dalam Islam ini, kita tahu bahwa seksualitas adalah bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Seksualitas hanya berhubungan dengan reproduksi, tidak hanya berhubungan dengan reproduksi, tapi juga masalah seni, moral, agama, hukum, dan sebagainya. Bicara seksualitas itu masih tabu. Bahkan kalau dalam realitasnya, walaupun ini kita puasa ya, 3 dari 10 perempuan itu yang paham tentang tubuhnya, yang paham apa itu orgasme. Kasihan sekali nih, banyak perempuan-perempuan yang karena bicara seksualitas tabu sehingga nggak pernah mendapatkan orgasme di dalam kehidupan duniawinya gitu ya. Nah, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ya, ini yang sering juga digunakan, istri pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri. Ini ayatnya yaitu Al-Baqarah 187. Yang mana sering disampaikan ini juga dalam konteksnya adalah ibadah puasa ya. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Allah telah mengetahui bahwa kalian telah mengkhianati diri kalian, maka Allah mengampuni kalian. Sekarang datanglah istri kalian dan tuntutlah apa-apa yang Allah tuliskan bagi kalian, dan makan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Ini ada hubungannya dengan puasa dan juga persoalan bagaimana melakukan hubungan suami istri dalam puasa itu. Ayat ladang dan mahar ini juga penting sekali, ibu bapak sekalian, yang sering digunakan ya. Wahai orang-orang yang tidak halal bagimu mewarisi perempuan secara paksa, maka janganlah kamu menganiaya mereka sehingga mereka menuntut cerai untuk mendapatkan sebagian yang telah kamu berikan kepada mereka.
yaitu mahar, kecuali jika mereka telah melakukan perbuatan keji. Dan bergaulilah bersama mereka dengan ma'ruf. Jika kamu membenci mereka, maka bisa jadi kamu membenci suatu, tetapi Allah menjadikan di dalamnya banyak kebaikan. Lalu juga terkait dengan ini ladang ya. Ladang kalian, istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian inginkan, dan utamakanlah bagi diri kalian, lalu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan menemui Allah, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini sangat penting sekali, ada kata-kata Allah di dalam kata-kata ladang ya, yang nanti akan kita coba analisis. Nah, selanjutnya ini hadis tentang laknat malaikat, yang ini sangat terkenal, sering digunakan untuk ular-ular manten. Ya, yang mengatakan bahwa siapa saja laki-laki yang memanggil istrinya dan dia tidak memenuhinya hingga suaminya tidur dalam keadaan marah terhadapnya sampai pagi hari, maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Ya, oke. Ini banyak sekali ya kalau kita lihat ya tentang ayat-ayat seksualitas dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan coba bahas nih. Sebab turunnya ayat dan hadis. Al-Baqarah 187. Puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari Isya sampai, maksudnya ini dari subuh ya, dari subuh sampai maghrib. Kemudian Al-Baqarah 223, wanita haid itu tidak diberi makan, tidak didekati, bahkan dijauhi. Menjawab perkataan orang Yahudi yang bahwa yang mendatangi istrinya dari belakang, anaknya akan lahir dengan keadaan juling. Ini juga ada kayak semacam menstrual tabu ya saat itu yang terjadi. Lalu juga ada budaya ghilah tadi yang sudah saya sampaikan. Pantangan berhubungan seksual saat istri sedang hamil. Nabi pernah studi banding ke Persia terkait dengan budaya ghilah ini. Pernikahan kaum Muhajirin dan Ansor, para perempuan Madinah yang merasa berbeda kelas, tuan tanah menikah dengan laki-laki Mekah dari kalangan biasa. Ini maksudnya begini teman-teman sekalian. Terutama yang terkait dengan tadi ya, jika kamu tidak mau melayani, maka dikutuk malaikat sampai subuh. Nah, ini namanya tadi budaya ghilah yang tidak mau melakukan hubungan suami istri, itu kan sudah sedemikian rupanya menjadi budaya ya. Sehingga ketika ada seorang istri yang sedang hamil, walaupun itu sudah tidak boleh ada pantangan ghilah, tapi karena sudah menjadi budaya, maka kadang-kadang ada istri yang tetap nggak mau melakukan hubungan suami istri itu. Atau ini juga kalau Muhajirin dan Ansor tuh begini ceritanya. Ini perempuan-perempuan Madinah yang sangat kaya menikah dengan kaum dari Mekah ya, yang datang ke Madinah itu, sementara dia tidak terlalu kaya atau tidak bisa membawa apa-apa ya, saat itu kan belum ada pesawat ya. Mungkin apa sih yang bisa dibawa oleh onta itu kan gitu. Nah, karena ada persoalan kelas, apalagi perbudakan juga masih terjadi saat itu, ada perempuan-perempuan Madinah ini yang menjadi tuan tanah kaya raya ini menikah dengan sahabat dari Mekah yang tidak bawa apa-apa, sehingga kemungkinan rasa tidak mau melayani itu dalam konteks kelas sosial yang masih dirasakan saat itu gitu. Itu kalau kita lihat dari konteksnya. Nah, dari berbagai macam tadi ya, maka pemahaman literal tentang hadis tadi, jika suami mengajak istri berhubungan seksual dan istri menolak, maka istri akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh. Istri adalah ladang bagimu, maka datangilah semau kamu. Nah, karena itu kalau dalam pemahaman literal ini, kepuasan seksual itu menjadi kewajiban istri hak suami. Pemahamannya jadinya begitu. Karena teksnya begitu apa adanya, tanpa dilihat asbabul wurud maupun asbabul nuzulnya. Semua hasrat suami nggak boleh ditolak. Pernikahan itu akad taklek, akad kepemilikan suami atas istri. Ini pemahaman-pemahaman literal yang masih banyak ya. Saya coba searching ya ceramah-ceramah tentang suami istri itu kadang-kadang masih kayak gini. Ini yang literal. Nah, yang moderat dalam memahami hadis tersebut yang menimbulkan masalah, seharusnya ketika istri menolak ajakan suami harus dipahami alasannya apa. Mengapa istri menolak? Karena menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani harus ada alasan yang rasional. Kebutuhan suami, seksual suami itu diprioritaskan daripada istri. Ini yang masih moderat ya. Dan malaikat akan mengutuki istri sampai pagi, mengklaim itu bisa berarti bahwa jika suami marah sampai pagi, kutukan pada istrinya akan dilaksanakan. Tapi jika suami tidak marah, maka istri akan bebas dari kutukan.
Nah, ini jadi kutukannya itu fleksibel gitu ya, kalau dari kalangan moderat. Sedangkan dari kalangan progresif atau kontekstual liberal, dia berbeda dari kelompok literalis. Orang-orang progresif menganggap hubungan seksual itu tidak hanya untuk penciptaan, tapi juga untuk rekreasi, untuk pleasure. Melihat kepuasan seksual adalah bagian dari rahmat Allah. Pernikahan menurut kelompok ini mengartikan sebagai ibadah akad untuk sesuatu yang sebelumnya dilarang. Istri masih memiliki otonomi dan kontrol atas tubuhnya sendiri. Jadi hal-hal seksual didasarkan pada hubungan timbal balik. Dari sisi hermeneutik ya, bahasa dalam Al-Qur'an dan hadis ini juga bisa digunakan, misalnya di dalam hadis tadi kan idza da'a rajulun. Bisa berarti laki-laki dan perempuan, karena kalau di dalam hadis yang sebelumnya tadi misalnya pakai analisis yang ini ya, tentang ini apa rojulun ya, idza ini rojulun da'a, ini kata-kata rojul ini kayak arijalu qaumna 'alan nisa, da'a itu kata-kata dakwah yang diambil dari kata sesuatu aktivitas yang tidak boleh memaksa. Lalu juga ada kata-kata fabat ini. Ya, fa'abat ini kata-kata yang saat itu digunakan oleh iblis untuk menolak menghormati si Adam. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang suami mintanya dengan lemah lembut, tapi istrinya menolak dengan seperti iblis menolak menghormati si Adam, maka akan sangat mungkin keharmonisan keluarga itu terganggu. Kalau saya mengartikan kutukan itu adalah apa ya, kayak semacam kenapa ya suamiku nggak mau, kenapa ya istriku nggak mau melayani aku gitu. Ya kenapa ya? Nah, kata-kata kenapa ya itu yang kemudian sampai terbawa tidur gitu. Ya, yang kadang-kadang menimbulkan seseorang menjadi tidak nyaman. Nah, kalau pakai mubadalah, kalau itu berlaku untuk perempuan, maka juga itu berlaku untuk laki-laki. Artinya bisa jadi kegalauan itu terjadi kepada istri ketika istri menghendaki tetapi suami menolaknya. Ya, kalau saya artikan ya kutukan malaikat itu adalah kegalauan. Jadi kalangan pemahaman progresif mengatakan bahwa kepuasan seksual itu adalah hak dan kewajiban bersama. Nah, ini penelitian yang saya juga lakukan terkait dengan pemahaman literalis, itu istri harus melayani suami, ya tidak boleh menolak. Laki-laki dan perempuan punya kepuasan seksual yang sama, tetapi suami perlu diprioritaskan. Kalau yang progresif, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di dalam ekspresi dan kepuasan seksual. Kalau kita lihat, memang kebanyakan ini baik laki-laki maupun perempuan ada di kelompok progresif. Nah, catatannya bahwa seksualitas itu diumpamakan pakaian ya, yang berarti bahwa keduanya punya hak yang sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat yang mengatakan bahwa perempuan adalah ladang, ini penekanan utamanya bukan pada berhak memaksa, tapi tentang tata cara berhubungan. Saya anak petani, ketika melakukan aktivitas pertanian saat itu ketika masih kecil, yaitu menanam jagung, menanam kedelai, itu kan harus dilobangi tuh tanahnya. Kalau tanahnya itu keras, tidak lembek, maka bisa jadi sakit tangan itu ketika menancapkan kayu untuk melobangi tanah itu. Demikian juga di dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi harus dengan pengairan atau harus dengan foreplay atau dengan mengkondisikan ya agar kemudian benar-benar siap gitu. Sementara dalam Al-Qur'an yang lain dikatakan An-Nisa ayat 19 wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri kamu itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Perempuan yang dilaknat malaikat karena menolak suaminya, ini ada beberapa makna ya yang menurut saya penting untuk kita diskusikan di sini. Kita ambil seksualitas itu hal yang sangat penting sehingga yang menolak pasangannya dilaknat malaikat ya didoakan tidak baik. Namun jika melihat An-Nisa 19, maka dapat ambil pelajaran bahwa semestinya menggauli istri harus dengan permulaan yang bagus, bukan dengan paksaan. Gitu. Ini catatan-catatan penting untuk mengelaborasi bagaimana sebenarnya persoalan seksualitas di dalam suami istri. Nah, terakhir sekali teman-teman sekalian sebelum kita tanya jawab ya, yaitu kepemimpinan di ranah publik dan
masalah imam sholat. Ini sangat-sangat penting dan masih kontroversi. Kepemimpinan perempuan di ranah publik merupakan perdebatan para ulama. Megawati tahun 2001 saat itu jadi perdebatan juga. Lalu juga kepemimpinan perempuan di ranah publik juga dihubungkan dengan kebolehan perempuan menjadi imam sholat. Nah, ayat hadis yang sering digunakan apa? Ini tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan ayat kepemimpinan, tapi ini adalah ayat KDRT. Tapi orang banyak menggunakan ini sebagai ayat kepemimpinan. Yang lain yang sering digunakan adalah ayat hadis ini, ya, bahwa Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang bermanfaat baginya saat perang Unta ketika sampai kepada Rasulullah bahwa berita Persia mengangkat putri Kisra menjadi raja. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada wanita. Ini teks hadis yang juga sering digunakan. Nah, ini hadis larangan perempuan menjadi imam yang juga digunakan ya. Ini mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum mati, dan segeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Janganlah seorang wanita menjadi imam laki-laki, dan orang badui mengimami muhajir, dan pendosa mengimami orang beriman, kecuali dipaksa oleh sultan yang ditakuti pedangnya atau cambuknya. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman sekalian, ini laki-laki, lalu ada kemudian ini ada orang ini kan segeralah beramal. Kemudian janganlah seorang wanita menjadi imam laki-laki, badui, muhajir, lalu pendosa dan beriman. Jadi ada 3 kategori nih di dalam hadis ini. Jadi wanita itu sejajar dengan badui, sejajar dengan orang yang tidak beriman atau pendosa. Sedangkan laki-laki itu sejajar dengan orang muhajir dan sejajar dengan orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, ya. Nanti akan kita kupas bagaimana itu sebenarnya. Nah, ini kebolehan perempuan jadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Ummu Warokoh meriwayatkan bahwa Rasulullah mengunjunginya di rumahnya dan menjadikan baginya muadzin dan memerintahkan untuk mengimami keluarganya. Abdurrahman mengatakan, aku melihat muadzinnya sudah tua. Jadi muadzinnya sudah dewasa ya, nggak mungkin ya habis adzan kok pulang lagi ke rumah nggak ikut jadi makmum, itu kan nggak mungkin gitu. Nah ini yang hadis yang digunakan juga oleh Tarjih untuk sebagai acuan bahwa syarat imam itu adalah aqra'uhum. Hendaklah menjadi imam seorang yang paling bagus bacaannya. Jika mereka sama dalam bacaan, hendaklah menjadi imam seorang yang paling memahami sunnah. Jika mereka semua sama dalam sunnah, hendaklah menjadi imam seorang yang terdahulu hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrah, hendaklah menjadi imam seorang yang terdahulu keislamannya. Janganlah seorang laki-laki menjadi imam dalam kekuasaan laki-laki lain dan tidak duduk di tempat kehormatan di rumahnya kecuali dengan izin darinya. Nah, ini hadis yang jarang dikupas, tapi sebenarnya ini hadis yang yang digunakan oleh beberapa pihak ya sebagai acuan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Nah, di dalam kelompok literalis memahami ayat hadis yang terkait kepemimpinan tadi, mereka mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam ranah apapun, apalagi menjadi imam sholat, karena status laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ia merupakan kepala keluarga dan juga memiliki kelebihan baik fisik maupun psikis. Kelompok literalis biasanya tidak membedakan antara rijal dan dzakar. Semuanya pokoknya artinya laki-laki. MUI sendiri memiliki 2 keputusan, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki karena dia tidak bisa menjadi panglima perang. Dan kesaksiannya juga bernilai setengah laki-laki. 2, perempuan boleh menjadi pemimpin jika dia memiliki kemampuan yang kuat. Ini kelompok yang mempunyai kecenderungan literalis. Nah, kelompok yang moderat, perempuan boleh menjadi pemimpin dalam bidang apapun tapi nggak sholat, nggak dalam imam sholat. Hadis Ummu Warokoh nggak valid dan tidak bisa dijadikan hujah karena dia menjadi imam karena dipilih oleh Rasulullah. Sekarang nggak ada Rasulullah, kata orang moderat. Sehingga nggak mungkin akan menjadi imam. Atau kemarin ada salah satu tokoh ketika saya wawancarai, ya karena saat ini masih banyak laki-laki yang hebat gitu. Sehingga insya Allah tidak akan kekurangan laki-laki yang bisa jadi imam. Misalnya gitu ya.
Tidak ada dalam catatan sejarah perempuan menjadi imam sholat kecuali yang kemudian si Ummu Warokoh ini. Ini argumentasinya kelompok moderat. Sedangkan kelompok progresif atau kontekstual liberal, perempuan bisa menjadi pemimpin meskipun dalam sholat, sekalipun dalam jamaah gabungan laki-laki dan perempuan. Apa dasarnya? Dasarnya hadis tentang imam perempuan baik yang menolak maupun yang mendukung kedua-duanya doif. Ini kata Zaidina Subhan ya. Namun derajat kedoifannya hadis yang menolak berada di bawah derajat hadis Ummu Warokoh yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh karena itu, boleh saja perempuan memimpin sholat karena imam sholat ketentuan umumnya adalah pemahaman agama dan bagus bacaannya. Yang ini saya sampaikan di Tarji, pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Munas di Malang tahun 2010 memutuskan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu di mana perempuan lebih mampu, seperti suami, lebih mampu, maka seperti misalnya suaminya adalah seorang mu'alaf, maka boleh bagi istrinya untuk menjadi imam sholatnya. Perempuan juga bisa menjadi imam sholat jika tidak ada laki-laki yang mampu menjadi imam sholat. Nah ini masih ada alasan dalam kondisi tertentu, tapi pada dasarnya boleh dan sah begitu. Penelitian kami, kalau kita lihat ini ya, memang rata-rata ini penelitian yang kita lakukan ini respondennya aktivis perempuan, laki-laki dan perempuan ya di Jogja di 6 kampus. Yang tekstual perempuan nggak boleh jadi pemimpin laki-laki 1%. Lalu yang moderat boleh tapi tidak jadi imam sholat itu 70%, kebanyakan di situ. Dan untuk yang progresif sekitar 27%. Nah, catatan penting teman-teman sekalian, masalah imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa sangat kontroversi dan masih unthinkable. Banyak feminis muslim yang berpandangan progresif tetapi dalam implementasi mereka moderat. Dalam banyak konteks, posisi imam ya dan makmum itu tidak berdampak pada relasi kuasa yang menyebabkan ketidakadilan gender. Tidak apa-apa, tetap jadi imam aja laki-laki, toh suami saya juga tidak pernah melihat rendah kok diri saya gitu. Nah, sebagai sebuah strategi gerakan banyak tidak dikedepankan, khawatir akan menimbulkan kontraproduktif. Dalam banyak kasus, imam sholat laki-laki tidak serta-merta berdampak superior pada anggota keluarganya. Jadi teman-teman sekalian, banyak penelitian saya yang menemukan bahwa walaupun dia dalam surveinya itu progresif 27% tadi, tetapi ketika saya interview dia banyak yang melakukan secara moderat gitu. Nah, ini sebenarnya saya mencoba searching ya tentang beberapa pemikiran-pemikiran tentang ketaatan istri pada suami, misalnya 10 dosa besar istri terhadap suami. Jangan anggap remeh, ini cukup banyak di media-media kita. Maka kemudian saya mencoba untuk membuat video-video tentang benarkah istri wajib taat pada suami, misalnya kayak gini. Yang nanti sebenarnya bisa kita lihat sendiri ya, kita lanjutkan aja. Nah, upaya menguatkan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan, teman-teman sekalian, dari pemahaman yang ada tadi, memilih pemahaman moderat progresif itu yang ramah pada perempuan. Lalu juga menggunakan perspektif Bayani, Burhani, dan Ifani. Jadi teksnya apa, pengetahuan kayak apa, hati nurani bagaimana, itu juga sangat penting. Memperkuat jaringan advokasi, ya baik di bidang logistik, lobby maupun massa, itu juga sangat penting. Tetap menggunakan asertivitas dan juga senantiasa mengasah spiritualitas kita. Ini beberapa upaya-upaya untuk bagaimana menguatkan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan. Memang sih, untuk memahami substansi itu kadang-kadang butuh effort ya. Tidak hanya bisa copy paste terjemahan hadis ataupun terjemahan Al-Quran. Tapi kita butuh effort untuk mencari asbabul wurudnya, mencari asbabul nuzulnya, untuk mencari the closest meaning yang Allah inginkan. Gitu. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah kajian yang saya yakin kita cukup beruntung ya, karena sudah banyak yang melakukan kajian dan kita tinggal menggunakan hasil-hasil dari kajian para mufassirin dan mufassiroh kita. Nah, saya pikir itu teman-teman sekalian, kita bisa diskusi lebih jauh lagi, kira-kira apa yang bisa kita coba perdalam ya terkait dengan gender dalam Islam. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lucy. Baik, terima kasih Bu Alim. Oke, teman-teman. Kita akan masuk ke sesi diskusi, tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu Bu Alim, ini kita apakah bisa share link presensi dan link assessment-nya sekarang, atau link assessment-nya nanti aja di akhir?
Bisa mulai di-share, Mbak. Silakan. Oke, baik. Mungkin Mas Adi atau teman-teman tim dari AFM bisa bantu untuk share presensi Sahabat Bu dan Alif, close teman-teman caption. sekalian, Islam itu Oke. Selanjutnya kita sembari menunggu link presensi dan juga asesmen akhir, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ini teman-teman silahkan buat ada yang kalau misalnya masih ada yang ngeganjel atau mungkin nggak sependapat atau mau share pengalamannya gitu, boleh banget silahkan. Tadi tuh sebenarnya juga udah ada yang tanya Bu di awal, kayak ini sembari teman-teman ini ya menunggu yang raise hand dan juga ingin open mic, aku mungkin bacakan yang ada di kolom chat dulu. Dari Aini, kayak kalau misalnya menggunakan tadi mungkin masalah penggunaan terma, mungkin kita cari yang terma yang mana yang bisa jadi best approach gitu. Jadi pendekatan yang terbaik ketika kita ingin menyampaikan perbedaan, menyampaikan tentang gender dalam Islam tuh pakainya gender and sex atau gender dan jenis kelamin, atau ada terma lain mungkin Bu yang bisa jadi best approach tadi untuk anak muda atau untuk ibu-ibu yang ada di pengajian gitu. Mungkin kan approach-nya beda-beda gitu. Nah, mungkin ini dari Mbak Aini. Sama satu lagi tuh tadi dari Mbak Nila nih. Aku bacakan, kayak Prof mau langsung tanya. Ramai di medsos ceramah salah satu ustazah yang mengatakan perempuan tidak boleh mencari nafkah karena nafkah adalah tanggung jawab suami. Nah, ini menimbulkan pro kontra karena realitanya memang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Sementara berdasarkan perspektif gender yang baru saja dibahas, itu tuh boleh saja perempuan menjadi pencari nafkah. Bagaimana mungkin feminis Muslim itu menyikapi hal ini gitu. Mungkin Prof. Alim bisa menanggapi pertanyaan atau respon dari teman-teman di kolom chat, sembari menunggu teman-teman untuk raise hand dan diskusi lebih jauh lagi. Ini ada Mbak Indar. Mungkin kita dengarkan respon dari Prof. Alim yang untuk pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Nanti kita continue sama Mbak Indar. Oke, terima kasih pertanyaannya ya dari Mbak ini dan Kak Nila ya. Jadi yang pertama, tadi seperti yang saya sampaikan, saya lebih prefer menggunakan jenis kelamin dan gender ya. Karena kalau menggunakan gender dan seks itu untuk konteks Indonesia itu tadi malah salah kaprah itu tadi gitu ya. Seolah seks adalah sesuatu yang berbeda pengertiannya begitu ya. Kemudian juga mungkin hal-hal yang kodrati dan hal-hal yang konstruksi gitu ya itu juga bisa ya. Laki-laki perempuan yang terkait dengan sesuatu yang konstruksi dan kodratik. Misalnya itu juga bisa gawan dan gawean. Itu juga bisa gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua kayaknya perlu bikin konten yang untuk nafkah ini ya Mbak Lucy ya. Kayaknya saya perlu bikin konten untuk nafkah ini karena ada perdebatan Betul. ini. Ini saya juga sedang diminta untuk bikin konten tentang ini mau lebaran. Ini apa mau apa lebarannya di suami atau di istri ini mana yang lebih Iya, mau betul. yang lebih apa pengen dikunjungi nih kepentingan ibu atau kepentingan suami nih kan gitu sebagai anak perempuan ya katanya kalau sebagai anak perempuan tuh tetap mengabdi kepada ibunya atau gimana lah begitu sementara ini pihak keluarga suami juga pengen ini kan kadang ada dilematis ya apakah Betul, lebaran betul. kita mau di tempat suami atau mau di tempat istri atau kita apa itu bagi gitu ya kita gantian atau gimana misalnya ini kayaknya memang perlu ada konten-konten teman-teman kalau pengen apa diusulkan untuk konten-konten silahkan loh ya nanti akan saya pikirkan untuk mengemas dalam 1 menit gitu ya kira-kira biar perspektif feminis muslim untuk konten-konten itu bisa terjadi nanti akan saya buatkan deh konten nafkah ya untuk minggu ini gitu oke sebelum dibuat kontennya kira-kira jawabannya begini ya jadi memang secara normatif kewajiban nafkah itu ada pada suami karena istri itu mengemban tugas reproduksi secara normatif. Tetapi juga tidak ada larangan istri itu untuk mencari nafkah. Karena realitasnya juga banyak tugas-tugas reproduksi itu yang juga bisa
dinegosiasikan, didiskusikan dengan pasangannya untuk kemudian dibantu untuk diringankan. Nah, apalagi memang banyak ayat hadis yang mengatakan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini untuk kemudian didorong beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. An-Nahl An-Nahl 97 ya, ayatnya Aisyah ini ya, Aisyah gitu ya, itu juga mendorong bagaimana perempuan itu untuk beramal soleh sama dengan laki-laki. Itu kalau kita bicara tentang landasan bayaninya. Ya, landasan bayaninya. Sekarang bagaimana riset membuktikan, lagi-lagi kalau sama saya kan Bayani, Burhani, Irfani ya, penelitian terkait dengan perempuan-perempuan yang dia tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah dengan yang mereka mempunyai kesempatan untuk juga menghasilkan atau berkontribusi pada nafkah keluarga. Itu seperti apa? Riset membuktikan perempuan yang dia juga mempunyai kontribusi pada nafkah keluarga atau nafkah untuk dirinya sendiri, dia lebih cenderung untuk mempunyai daya tawar dan tidak tidak sangat tergantung pada suaminya, sehingga dia penuh percaya diri untuk memutuskan bagaimana harus bersikap. Yang kedua, realitasnya tidak semua suami umurnya lebih panjang daripada istrinya. Coba bayangkan, istrinya sudah jadi dokter, karena mendapatkan ceramah istri nggak boleh bekerja, ya kan? Lalu kemudian suaminya langsung pulang nyampe rumah, istriku, tolong kamu segera keluar dari pekerjaanmu sebagai dokter. Aku akan mencukupi semua nafkahmu. Baru ngomong kayak gitu baru keluar rumah meninggal tabrak mobil. Coba kira-kira gimana? Misalnya loh ya, sudah terlanjur keluar dari dokter, ya kan? Lebih baik menurut saya sebagai seorang laki-laki, kalau menurut saya ya, lebih baik meninggalkan janda yang punya penghasilan daripada meninggalkan janda yang nggak tahu dia nanti makannya pakai apa. Karena itu ya menurut saya sih nggak perlu untuk kemudian melarang-larang ya, walaupun terserah aja sih, walaupun nanti ya saya kembalikan ya kepada teman-teman semuanya mau memilih salah satu di rumah saja ya monggo silakan, tapi dengan segala macam konsekuensinya tadi gitu ya. Nah, yang ketiga alasan irfaninya adalah perempuan itu secara hati nurani atau secara psikologis ya, itu kalau dia bekerja itu juga punya kepercayaan diri yang baik. Dia merasa terhargai. Dan kebanyakan untuk konteks Indonesia dan sosiologis ya, laki-laki itu juga banyak yang bangga kok kalau istrinya itu bekerja. Ya, sehingga ada dua hal. Yang pertama bisa membanggakan pasangannya ya, yang kedua juga untuk diri kita jadi percaya diri. Kalau tadi kembali ke Bayani, Khadijah aja, Sayyidina Khadijah juga sudah mencontohkan ya bahwa dia juga punya penghasilan. Gitu. Tidak hanya suaminya yang punya penghasilan yaitu Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Khadijah juga punya penghasilan. Karena itu menurut saya sih saya sepakat ya, karena saya juga tim penulis atau perumus daripada fikih tuntunan keluarga sakinah majelis tarjih, yang di sana dikatakan bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah dan mendorong istri untuk berkontribusi pada nafkah keluarga. Saya pikir ini statement atau putusan yang bagus ya, karena biasanya fikih-fikih klasik itu mengatakan kewajiban suami adalah mencari nafkah titik. Sampai di situ saja. Tapi kalau ditarjih, kewajiban suami adalah mencari nafkah dan mendorong istri untuk berkontribusi pada nafkah keluarga. Sehingga ya nafkah untuk kalau menurut Muhammadiyah Aisyah ya, Islam yang dipahami Aisyah dan Muhammadiyah atau juga yang dipahami oleh feminis Muslim itu mendorong perempuan untuk juga berkontribusi pada nafkah keluarga. Tapi juga nggak mau kalau semua-muanya itu diblek-bleke kepada perempuan untuk mencari nafkah.
Sementara laki-lakinya kipas-kipas ya nggak mau juga gitu. Enak aja kita sudah membantu gas reproduksi yang berat gitu. Jadi harus bersama-sama. Maka dari itu kalau ya feminis muslim kebanyakan memahami nggak ada lagi uangmu, uangku, uangku, uangku sendiri. Ya uang itu adalah uang bersama untuk keluarga. Gitu. Saya pikir itu ya. Jadi mungkin nanti memang perlu dibuatkan konten ya terkait dengan nafkah ini gitu. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Bu Alim. Oke, sebelum ke Mbak Indar, aku mau checking dulu dong teman-teman, coba kasih mungkin reaction, love, atau tepuk tangan atau apapun yang bisa menunjukkan kalau teman-teman masih ada di sini nih. Oke, ada 1, 2, muncul 3. Oh, masih banyak ternyata yang stay di ruangan ini, masih semangat, nggak pada ngantuk. Mungkin kita bisa langsung ya, makasih teman-teman atas reaction-nya. Kita coba simak apa nih respon dan pertanyaan dari Mbak Indar Mahmud. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Alim dan teman-teman semua pada sesi AFM hari ini. Sangat menarik Prof, yang bikin saya jadi ilmu baru begitu. Itu terkait dengan pendekatan yang Prof berhasil untuk mengklasifikasi begitu Prof. Jadi bagaimana pendekatan tekstual, kemudian moderat dan juga progresif begitu ya. Yang saya pikir ini memang harus terus dikuatkan Prof terkait dengan pendekatan kontekstual liberal. Meskipun memang kata atau kalimat liberal itu sering dikonotasikan itu kemudian lepas dan hadis Prof. Padahal sesungguhnya tidak begitu ngoten nggih. Tetapi justru bagaimana mengarah kepada nalar rasionalitas dan juga tujuan dari hukum Islam itu dibuat sesungguhnya. Dalam hal ini sebenarnya maqasidus syariah ya Prof ya gitu kan. Jadi selama ini yang dipahami tujuan hukum Islam maqasidus syariah itu kan hanya banyak digaungkan oleh Asyatibi meskipun sebenarnya tidak hanya Asyatibi, ada Ibnu Asrur, kemudian ada Alal Al-Fasi, ada Jasir Auda dan masih banyak yang lain tokoh-tokoh yang mana maqasidus syariah itu sebenarnya tidak hanya dipahami dalam 5 kebutuhan doruriyah gitu ya, tidak hanya menjaga hifduddin, hifdun nafas, hifdun nasl, hifdul akal dan hifdul muru'ah, tetapi sekarang lebih banyak misalkan HAM, keadilan, gender dan lain sebagainya begitu. Nah, makanya terkait pendekatan yang Prof sampaikan ini saya tertarik terkait dengan pendekatan progresif ngoten Prof. Jadi ini memang ini menarik sekali begitu kan. Tetapi memang kita harus paham dari sisi tekstualnya Prof. Ini nanti akan menjadi problem tersendiri manakala kita mengambil pada posisi pendekatan progresif tetapi kita tidak paham pendekatan tekstualnya gitu kan. Jadi memang alurnya harus paham. Nah, ini kalau Prof memang di AFM ini kan 3 yang kita bahas ya di tadi di poligami, kemudian seksualitas dan kepemimpinan ini saya menyimak itu keren banget gitu ya. Memang kalau kemudian kita lihat produk hukum keluarga Islam kita di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya Prof, itu kan memang suami itu masih posisinya memang kewajibannya mencari nafkah itu ya Prof. Maka kalau barusan saya menyimak Prof itu menyampaikan bahwa di majelis tarjih itu sudah ada ini ya, ada kebaruannya suami mendorong untuk ini ya istrinya berkontribusi misal, itu keren ya sesungguhnya. Maka ini ternyata belajar hari ini tuh saya membuka cakrawala berpikir saya gitu loh Prof, yang mungkin sampai hari ini saya masih di posisi moderat ya. Kalau tadi disampaikan Pak Amin tuh posisi aman gitu ya, masih agak-agak nggak berani gitulah Prof caranya gitu ya. Tetapi di hari ini itu menarik sekali Prof gitu kan. Lah makanya saya pengen di AFM ini tidak berhenti di sini Prof, biar kami itu lebih bisa mengasah terkait
nalar pendekatan tadi Prof. Itu menarik sekali Prof. Memang itu yang harus kita punyai karena itu terkait dengan metode, terkait dengan tujuan itu harus sebagai alat ya untuk bagaimana kita itu berani untuk bersikap, berani untuk memutuskan dan berani untuk melakukan gitu. Gitu Prof respon saya. Makasih Prof Alim. Oke, baik. Mungkin bisa mau direspon dulu sama Prof. Alim. Masih di mute. Ya, terima Oke. kasih Bu Indar. Bu Indar dari mana Bu Indar? Saya dari Pati Prof. Oh, dari Pati ya. Oke. Soalnya kemarin ternyata ada yang dari Brisbane segala ya, pesertanya gitu dari luar negeri. Jadi memang kalau di dalam buku Feminis Muslim di Indonesia itu tadi, itu ada 9 isu gender, Mbak Anu Bu. Itu tadi baru tiga contoh ya. Jadi kalau di dalam buku Feminis Muslim Indonesia itu 9 isu gender itu semuanya kita kupas. Ini loh teksnya, lalu dipahami oleh orang tekstual kayak apa, orang moderat kayak apa, orang progresif kayak apa. Memang kalau di buku saya itu namanya tekstual moderat progresif. Ya. Tapi di beberapa kajian-kajian itu kadang-kadang kita tambahkan yang moderat progresif dan kontekstual liberal. Salah satu alasan kenapa saya tidak menggunakan istilah liberal karena memang untuk konteks di Indonesia istilah liberal itu juga cenderung negatif. Makanya saat itu di disertasi saya tidak menggunakan istilah liberal tapi tekstual moderat progresif. Nah, memang persoalannya adalah tidak semudah mendakwahkan secara tekstual. Seperti ada yang saya sampaikan, orang tekstual itu kan tinggal copy paste dari Bulughul Maram ataupun dari terjemahan Departemen Agama udah selesai. Kalau kita kan nggak bisa analisis bahasanya kayak apa, ya kan? Lalu asbabul nuzul, asbabul wurudnya kayak apa? Saya itu juga karena jadi feminis Muslim ini loh tahu bahwa ada pantangan ghilah, yaitu ghilah itu pantangan yang tidak mau melakukan hubungan suami ketika istri sedang hamil. Makanya ketika itu menjadi sebuah budaya, sebuah nilai ketika Islam belum datang, ya wajar kalau poligami itu unaccountable, nggak bisa dihitung karena dia akan ketemu dengan istri yang pertama setelah dia melahirkan baru akan melakukan hubungan suami istri lagi, kan begitu. Makanya karena itu kita berpikir kenapa ya gitu kan. Nah, contoh yang misalnya tadi juga menyebutkan tentang makosid syariah dan juga tadi saya sebutkan qot'i ya, untuk membedakan yang jelas tuh begini. Misalnya warisan nih, ya warisan ya, dengan segala macam teks-teks yang ada tadi ya, sudah ada banyak di Al-Quran itu. Lalu kemudian orang tekstual, tadi kan yang tidak boleh diubah adalah metode. Ya kan? Qot'i yang masuk kategori qot'i itu metodenya itu apa? 2:1. Kalau misalnya kita bicara laki-laki dan perempuan. Sehingga orang tekstual itu akan mengatakan sampai kiamat pun pokoknya perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Atau mungkin sebelum ke sini ya, akan saya ilustrasikan dulu. Ada satu keluarga yang dia itu kakak laki-lakinya dia itu kebetulan menikah dengan seorang perempuan yang sudah settle, katakanlah mungkin sudah profesor gitu ya, sudah dokter gitu ya. Nah dia itu punya adik perempuan yang dia kebetulan kuliah aja nggak mau, ya terserah dengan segala macam kondisinya saat itu ya nggak mau, sehingga ketika dia menikah kakak laki-lakinya itu menikah dengan orang perempuan yang sudah cukup settle secara ekonomi. Nah, ini adik perempuannya karena dia juga di mana kamu berada disitulah jodohmu kamu temukan. Karena dia tidak kuliah, tidak pergi keluar kota, maka dia mendapatkan seorang suami yang mungkin dia pekerjaannya adalah ya katakanlah buruh bangunan atau pekerjaan yang apa adanya. Nah, ketika pembagian warisan, ya kan, maka orang tekstual, walaupun kakak laki-lakinya itu sudah jadi sarjana, istrinya adalah dokter, dia tetap mendapatkan 2 karena dia laki-laki. Tapi adik perempuannya, walaupun dia nggak pernah kuliah, dia menikah dengan suami bangunan, ya tetap aja dia dapat separuh. Ini kalau pakai tekstual. Nah, kalau pakai moderat,
dibagi dulu 2:1, tapi kemudian didiskusikan supaya bagaimana baiknya untuk keluarga. Karena kalau orang moderat berarti metode dan tujuan daripada syariah itu dilakukan itu nggak boleh berubah. Jadi 2:1, tapi syariat daripada warisan itu apa toh? Kesejahteraan ahli waris. Karena itu diskusi, didorong berdiskusi. Mas, jenengan itu kan udah kaya, suami istrinya pun juga sudah mapan. Mbak udah, bagian warisanmu itu dihibahkan kepada adikmu yang kekurangan gitu. Gimana kalau begitu misalnya? Jadi dibagi dulu 2:1, tapi lalu didorong untuk berdiskusi bagaimana baiknya. Itu orang moderat. Nah, orang progresif, warisan nggak dibagi berdasarkan jenis kelamin, tapi dibagi berdasarkan siapa yang membutuhkan yang paling banyak, dia mendapatkan bagian paling banyak. Sehingga orang progresif akan menghitung, ini adik perempuannya nggak pernah kuliah, jadi kayaknya perlu deh diambil dulu uang untuk biaya kuliah, ya, untuk dikasihkan kepada adik perempuannya itu dan tidak dihitung sebagai harta warisan. Atau ya sudahlah, kamu kan misalnya ini Mas, kamu sudah settle, udah satu aja bagianmu ya. Ini adik perempuanmu lebih banyak membutuhkan, maka dia bagiannya 3. Kenapa? Karena makosid syariahnya orang progresif itu lebih kepada makosid syariahnya, tujuannya. Yaitu apa? Kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan ahli waris itu. Mau 2:1, mau 1:3, itu metode. Itu cara aja untuk mencapai kesejahteraan itu gitu. Nah, coba sekarang refleksikan kepada teman-teman. Kira-kira kalau mau pembagian waris di rumahnya masing-masing, itu mau pakai yang mana? Tekstual, moderat, atau progresif? Walaupun sekitar 60% orang Jawa itu pakainya progresif dulu. Kebanyakan. Nggak melihat laki-laki perempuan itu bagi sama, bagi rata gitu aja gitu. Kebanyakan, ya. Jadi kalau yang progresif itu warisan tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin, tapi dibagi rata atau dibagi berdasarkan siapa yang membutuhkan paling banyak, dia mendapatkan bagian paling banyak, gitu. Monggo aja kita refleksikan, itu sebuah pilihan ya, dengan segala macam konsekuensinya gitu. Apakah tidak Islami yang progresif? Ya Islami juga, dasarnya juga Quran hadis kok. Itu sih. Saya pikir itu semoga contoh tentang warisan ini mempermudah mengklasifikasikan ya, mengidentifikasi cara berpikir umat Islam ya yang ada di dunia ini gitu. Silakan, Mbak. Oke, baik. Wah, ini pembahasan hari ini tuh daging semua. Saya juga belajar banyak, banyak hadis-hadis, ayat, dalil yang tadinya nggak sering di pop up gitu, nggak sering diangkat, tapi dari sini kita jadi banyak tahu banyak hadis-hadis yang sengaja memang nggak dibawa ke permukaan biar bisa melanggengkan perspektif yang cuma menguntungkan laki-laki gitu. Nah, tadi mungkin ada Aini yang raise hand. Apakah Aini jadi untuk mau open mic? Silahkan. Kita masih ada waktu sedikit kayaknya. Aini? Oke, sebentar Mbak. Baik. Sebentar, saya. Oke. Terima kasih sebelumnya, Prof. Alim. Saya izin off cam ya, karena memang di jalan. Saya tertarik sekali dengan pembahasan yang disampaikan oleh Prof. Alim tadi, terutama sama dengan Bu Indra tadi tentang pendekatan-pendekatan itu. Saya lihat tadi Prof. Alim lebih sering menyebutkan Bayani Irfani punyanya Abid Al-Jabiri ya, Prof. Kebetulan kemarin saya coba meneliti tentang pengen sih, Prof. Tapi belum selesai karena memang terkendala dengan apa sih yang pas, pendekatan atau teori yang pas untuk ini. Mungkin saya minta masukannya dari Prof. Alim. Saya ingin melihat bagaimana jamak tabligh, jadi feminisme perspektif perempuan-perempuan jamak tabligh, begitu Prof. Karena memang saya lihat kalau dari penjelasan Prof. Alim tadi,
memang lebih kepada ada yang moderat, ada yang ke moderat ya, gitu. Tapi ada satu sisi yang ke tekstual. Nah, saya pengen mengungkap teman-teman yang dalam tanda kutip terkesan radikal dan tekstual itu sebenarnya ada teman-teman yang moderat atau mungkin ada yang progresif tapi jarang sekali. Nah, saya ingin meneliti itu, Prof. Jadi bagaimana perempuan-perempuan jamaah tabligh itu memandang tentang feminisme dan gender. Mohon masukannya, Prof, tentang itu. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, saya juga tertarik dengan yang Prof bagikan tadi ya, tiga komponen itu, tekstual, moderat, dan progresif. Saya ingin tahu cara, misalnya aplikatifnya gitu, Prof. Pengaplikasian dari pendekatan-pendekatan itu, bagaimana ketika kita melihat sebuah fenomena, terus dengan pendekatan tersebut, begitu, Prof. Terima kasih, Mbak. Monggo. Assalamualaikum. Makasih Mbak Amy. Mungkin bisa langsung Bu Alim. Oke, terima kasih ya. Kebetulan juga belakangan ini saya juga jadi penguji salah satu disertasi terkait dengan apa teman-teman dari kelompok yang dulu apa itu MHTI ya, Muslimah HTI ya. Yang juga salah satu argumentasinya adalah bahwa mereka itu sebenarnya bukan perempuan yang lemah, tapi juga berdaya gitu kan. Maka tapi tetap bagaimanapun nggak mengakui kepemimpinan perempuan atas laki-laki. Jadi sebagian moderat gitu ya, mungkin sebagian isu sudah progresif gitu ya, tetapi kecenderungannya kalau di rata-rata kebanyakan adalah moderat gitu kan. Nah, tadi Mbak Eni mungkin juga bisa baca buku saya ya. Saya akan coba lihatin ini buku saya terkait dengan feminis muslim di Indonesia ini, yang di situ ada implementasinya. Sebentar ya, saya coba ya. Ini versi soft copy-nya ya, tapi ini nggak boleh saya sebarluaskan karena saya masih terikat kontrak dengan Suara Muhammadiyah ya, yang tidak boleh menyebarluaskan apa dalam bentuk apa soft copy-nya gitu. Nah, tapi akan saya perlihatkan terkait dengan misalnya yang apa? Yang 9 isu tadi ya, implementasinya tuh kayak apa gitu sebentar. 9 isu gender yang ada di dalam buku saya ini implementasinya kayak apa? Karena kita bagi menjadi tiga kategori itu, yaitu apa tekstual, moderat, dan progresif itu gitu. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, teman-teman sekalian, apakah sudah ada yang baca buku saya? Wah, ini tapi ini bentuknya jadinya begini ya. Ini Belum, Prof. ini ada persoalan gender ya. Ini ada kelompok literalis, kelompok moderat, kelompok progresif gitu. Ini ada isu tentang kesetaraan gender di tempat kerja, tentang seksual, tentang apa? Pembuatan keputusan dalam keluarga, tentang waris, lalu juga tentang ini ada tentang apa saksi, lalu apa penciptaan manusia, lalu poligami, status perempuan yang setara, lalu tentang hak perempuan untuk menjadi imam sholat. Nah, ini ada pembahasannya dan masing-masing itu kita bahas seperti yang ada dalam pembahasan tadi, ya. Nah, jadi kalau ditanya implementasinya apa? Gimana cara ngukurnya? Bu Aini bisa menggunakan alat ukur yang saya buat itu, ya. Kalau mau bikin isu gender lain selain 9 itu, maka dibikin dengan kategori yang apa karakteristik yang kita bahas tadi. Tekstual itu karakteristiknya kayak gini loh. Sehingga kalau mau membikin rentang pemikiran itu berdasarkan indikator-indikator yang ada itu tadi. Makanya tadi Bu Eni sudah saya jelaskan contoh tentang warisan ya. Cara mengimplementasikannya itu kayak apa gitu tadi. Nggih, Prof. Nggih. Atau misalnya masalah kepemimpinan ya, cara implementasinya kayak apa? Misalnya begini, jelas kalau tekstual nggak setuju toh, perempuan itu jadi pemimpin laki-laki, kan gitu. Nah kalau orang moderat, setuju sih, tapi kan begitu orang moderat itu kebanyakan.
Maka orang moderat ini masih menyetujui bahwa enggak apa-apa deh kepala keluarga itu laki-laki. Toh itu kan hanya tercatat di KK. Implementasinya enggak begitu kok. Implementasinya kita tuh kolektif kolegial gitu. Pemimpin sholat enggak apa-apa. Ya, sekarang kan masih tetap mengagungkan engkau adalah imamku, imamku gitu. Tapi ketika COVID kemarin harus jamaah tarawih di rumah masing-masing, bingung. Ini imam-imam yang diagungkan ini. Karena biasanya imamnya itu di masjid, tapi karena COVID di rumah harus mencari surat paling tidak 13 surat kalau pakai Muhammadiyah, kalau pakai NU 23 surat-surat pendek. Nah, jadi kebingungan. Bahkan kemarin sampai yang karena sholat Idul Fitrinya juga di rumah ya, harus menghafal surat panjang itu untuk dibaca di surat Idul Fitri. Sehingga kadang-kadang ketika diuji beneran pada agak kelepek-kelepek itu imam-imam kemarin ketika masa COVID itu kan gitu kan. Oke, tapi enggak apa-apa lah. Itu keragaman pemikiran dan kita hargai teman-teman kita yang memang memilih ya untuk jadi imam selamanya bagi laki-lakinya gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Nah, kelompok moderat itu mengatakan begini, enggak apa-apa, imamku tetap suamiku, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kepala keluarga laki-laki, enggak apa-apa. Itu toh hanya tertulis tapi tidak hierarki. Atau tadi imam sholat itu hanya fungsi saja. Wong toh nanti Allah juga tidak selalu kok menentukan yang diterima itu selalu imamnya. Bisa jadi makmumnya lebih khusyuk, lebih bisa diterima daripada imamnya, misalnya gitu. Atau toh juga tidak berdampak kepada relasi di dalam keluarga. Jadi walaupun suamiku tetap jadi imam di rumahku, tapi juga mereka tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah menjadikan aku nomor 2. Kita tetap kolektif kolegial. Nah gitu. Makanya di dalam penelitian saya, walaupun surveinya progresif, tapi implementasinya moderat. Itu kalau masalah sholat. Tapi beda dengan masalah waris. Waris itu surveinya moderat, implementasinya progresif. Progresif. Ya, Prof. Iya betul itu. Ketika disurvei ya 2:1 dan didorong nanti bagaimana baiknya. Kan gitu toh. Tapi ketika saya wawancarai gimana pernah bagi waris? Pernah. Alhamdulillah punya ada harta yang bisa dibagi kan gitu ya. Gimana pembagiannya? Ya sama Prof di tempat kami. Laki-laki perempuan sama aja kan berarti kan progresif. Gitu kan? Nah, kalau kepemimpinan ya tadi perempuan laki-laki bisa menjadi pemimpin. Yang penting adalah akro'uhum syaratnya. Yang syaratnya adalah yang paling akro di antara kalian gitu. Sehingga perempuan itu tidak sejajar dengan kelompok pendosa dan kelompok badui. Sementara laki-laki disejajarkan dengan kelompok muhajir dan kelompok beriman. Nah itu sendiri makanya itu kan do'if itu kalau kata Prof. Zaitun Subhan kan hadisnya nggak bisa digunakan karena ternyata do'if gitu kan. Kalau yang Ummu Warokoh itu salah satu perawinya itu dianggap debatable, dianggap punya nilai yang kontroversi. Karena itu kalau kata Tarji itu juga nggak bisa digunakan karena dianggap debatable itu ada yang menilai positif dan ada yang nilai negatif. Tetapi tingkat validnya itu lebih valid yang Ummu Warokoh, hadisnya Ummu Warokoh daripada hadis yang badui, pendosa dan perempuan tadi gitu. Nah, karena sama-sama lemah, maka kemudian Tarji menggunakan hadis yang soheh, yaitu yang syaratnya adalah akro'uhum tadi, yang paling akro di antara kalian. Nah, itu yang digunakan gitu. Saya pikir itu Bu Aini, mungkin kalau belum baca buku saya rekomendasikan untuk baca buku saya untuk bahan penelitiannya, disertasinya, karena itu tinggal make gitu nanti. Ya tinggal dipakai aja ya. Nanti kecenderungan di prosentase aja. Itu dibikin survei yang pendapat kan kalau nanti kalau bikin alat ukur kan diacak ya, nggak boleh yang tekstual A semuanya, moderat B semuanya, progresif C semuanya. Nanti respondennya mengetahui alurnya gitu. Jadi perlu di zigzag begitu. Tetapi kita tahu cara ngukurnya. Yang tekstual 1, moderat 2, progresif 3. Nanti lalu dihubungkan atau diprosentasekan, lalu dicari rata-ratanya, kira-kira respondennya Bu Aini rata-rata pemikirannya apa gitu. Nah itu bisa digunakan dengan kayak gitu. Saya pikir itu Bu Aini mudah-mudahan ada memberikan insight walaupun sedikit. Terima kasih.
Oke, baik. Wah, seru sekali diskusinya, tapi waktunya tinggal 2 menit lagi karena kita cuma sampai jam 3. Di kolom chat juga masih masih ada beberapa, cuma ini saya lihat lebih ke masukan untuk ide konten nih Bu Alim. Kayak untuk membahas tadi yang soal penghasilan, karena masih banyak yang bilang kalau penghasilan yang dimiliki perempuan itu milik perempuan sendiri, bukan untuk keluarga. Nah, mungkin itu nanti bisa dibahas lebih jauh lagi. Apakah kedudukan perempuan tuh sebenarnya juga bisa gitu untuk jadi penghasil, pencari nafkah untuk keluarga gitu-gitu tadi. Terus ada juga itu tadi dari Kak Maida, terus ada dari Kak Ida, itu tentang bagaimana tentang perempuan difabel yang mengalami kerentanan dan diskriminasi lebih, itu juga bisa jadi masukan konten gitu. Oke, itu mungkin itu sih teman-teman. Eh, 1 menit lagi, tapi aku pribadi ingin mengingatkan juga karena ini nanti ada sertifikatnya, ada eh, apresiasi sertifikat, jadi teman-teman bisa mengisi presensi dan juga bisa mengisi asesmen akhir nih yang linknya sudah di-share di kolom chat. Gitu. Jadi jangan lupa diisi untuk bisa mengakses sertifikatnya. Mungkin itu teman-teman, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, karena kita ada di grup ya, jadi mungkin nanti bisa ada pop-up questions yang tiba-tiba muncul, bisa dimasukin di grup chat aja, nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bu Alim ataupun teman-teman yang lainnya, kita saling share aja gitu. Itu nanti untuk link presensinya bisa dikirim ke grup WhatsApp juga. Mungkin itu dari aku. Kita bisa bisa menutup acara siang hari ini, sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Oh ya, Mbak alamin. Lucy, sebelum Ya, diakhiri ya, untuk yang teman-teman minta konten difabel, insya Allah segera akan terbit, sudah pernah bikin untuk panggilan bermartabat ya, dan juga terkait dengan bagaimana pemikiran orang tua ya, seolah-olah kalau difabel itu sakit, betul. sehingga kalau mau nyekolahin itu nunggu nggak difabel dulu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang kurang tepat ya, itu juga sudah saya buat. Insya Allah minggu ini akan up gitu untuk konten-konten difabel, dan saya akan segera pikirkan juga masalah nafkah tadi, kayaknya menarik juga. Kemudian teman-teman Ya, sekalian, nanti akan kita umumkan di WA Group ya, siapa pemenang yang akan mendapatkan 2 buku. Satu Takdir di Ujung Ideal, dan 2 adalah tentang feminis muslim di Indonesia. Yang ketiga, selain mengisi asesmen akhir, nanti saya juga akan minta untuk teman-teman mengisikan tentang refleksi ya, dengan mengisikan oke. begini. Uh, Tulisannya adalah, sebelum saya ikut kelas AFM, saya pikir apa? Ternyata setelah mengikuti kelas AFM 2 kali itu begini-begini gitu. Nanti dituliskan saja di WA Group, nanti itu akan bisa menjadi sebuah tulisan-tulisan reflektif ya, untuk bisa kita bukukan dan bisa kita sebarluaskan supaya kemudian banyak orang-orang yang tertarik ya untuk ikut pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Jadi nanti teman-teman sekalian akan ada namanya metodenya FSC. Itu lupa saya taruh di asesmen akhir, harusnya ada di asesmen akhir di Google Form ya. Tapi nggak apa-apa, supaya yang lain juga pada lihat nanti kira-kira refleksinya seperti apa, yaitu MSC itu the most significant change. Bapak, Ibu, kakak-kakak yang jadi dosen, gunakan teori ini. Biasanya saya gunakan di pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-14 itu, kalau 2 SKS ya. Itu tentang MSC, the most significant change. Yaitu ditulis dengan, sebelum mengikuti AFM, saya pikir atau saya rasa ya begini, begini, begini. Ternyata setelah saya mengikuti kelas AFM, apa yang tadi dipikirkan, apa yang dirasakan tadi, oh kok beda ya, ternyata begini, begini, begini. Maka ke depannya saya akan begini, begini, begini gitu. Itu metode tentang
theory of change, tapi menggunakannya MSC, most significant change. Ada banyak perubahan, tapi yang most, yang paling dirasakan gitu. Yang paling dirasakan apa? Kayak tadi misalnya siapa tadi Bu Aini atau Bu Indar tadi yang menyampaikan ya, wah saya beruntung sekali ikut ini ternyata, gitu loh. Ya apa gitu, nanti begitu. Dapat ilmu 3 pendekatan ini loh Prof, ini keren banget Prof. Misalkan nanti disampaikan ya Bu di Betul. MST itu ya, Oke, teman siap, siap. pastinya Siap, akan menjadi Prof. refleksi bersama. Saya pikir itu teman-teman sekalian, dan di asesmen akhir itu sudah saya tanya apakah tertarik mau ikut menulis atau tidak. Ya, Ya, betul. kalau tertarik yang menulis nanti akan kita kumpulkan dan kita akan bincangkan bersama untuk kita ada mentor bersama ya untuk Siap ikut menulis Prof. ya, siap ya. Nanti kita biasanya kerjasama dengan Diomedia, jadi ada ISBN-nya juga, sehingga nanti bisa juga untuk kenaikan pangkat bagi guru, kenaikan pangkat bagi dosen, ataupun profil ya, CV untuk teman-teman yang masih muda-muda ini kan kadang-kadang dibutuhkan ya untuk Ya. menjadi misalnya ingin daftar sebagai tenaga ahli atau apa, itu kadang-kadang di CV itu dibutuhkan kemampuan menulis itu gitu. Sehingga kita ya ngiras-ngirus lah gitu loh, biar hidup saya itu bermanfaat untuk orang lain gitulah ibaratnya gitu. Betul. Biar Siap ada Prof, siap. di sana. Saya pikir itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini semakin menguatkan keimanan, keberkahan, Amin. dan juga Amin. kemaknaan di Amin. 10 hari terakhir bulan suci ini. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. Prof. Alim ilmunya hari ini. Oke, teman-teman mungkin kita mau ambil bersama lah ya. foto bersama dulu ya. Jangan meninggalkan forum dulu, kita foto bareng-bareng untuk dokumentasi biar bisa kita bagikan mungkin di sosial media masing-masing. Bisa yang berkenan untuk on cam bisa on cam. Kalau Ini yang misalnya paling jauh dari mana ini, yang paling jauh ini? ya, yang paling jauh dari mana? Saya dari Kabupaten Blitar, Prof. Paling jauh ada dari yang dari Jogja. Blitar. Soalnya kadang-kadang kalau pas saya ke daerah gitu ya, ke Gorontalo atau kemana, Prof, saya alumni AFM Ramadan ini loh, Prof. Jadinya Iya. Ada yang dari NTT, Prof. Saya dari Kendari, Sulawesi, Prof. Sulawesi Tenggara. Wow. Sampai Kendari kan. Yang dari luar negeri, halo, apakah ada kemarin karena di data ada yang dari luar negeri? Data yang dari luar Sambil negeri. difoto ya maksudnya ya. Oke, silakan buka wajah yang berkenan. Oke, kita bisa ambil fotonya dulu. Mungkin Mas Adi, aku juga bisa sih ambil. Ya. Kita ada 2 slide. Aku kasih aba-aba ya teman-teman. 1, 2. Wah, ini sampai pakai Gojek ini Mbak 2, Aini nih. 3. Satu lagi teman-teman. Ya, terima kasih sudah buka. 1, Karena 2, kalau pas 3. lagi ketemu di luar daerah tuh loh, jadi oh iya toh, karena kita nggak sempat perkenalan satu persatu ya teman-teman ya. Jadi Iya. buka wajahnya gini, oh iya alumni AFM ini gitu. Oke, Senang baik. Prof dapat bergabung di AFM ini saya. Iya, senang banget juga Bu Indar. Baik, teman-teman, tadi sekali lagi mengingatkan kalau kita akan ada proyek bareng, nulis bareng buku tentang feminis Muslim Indonesia. Entah nanti judulnya apa, isinya apa, nanti kita bisa diskusikan dan kita akan kontak teman-teman. Kayaknya banyak banget yang tertarik, jadi teman-teman siapin dulu tuh ide-ide yang banyak atau kerangkanya mau nulis apa aja. Nanti kita bisa brainstorm dan kita bisa mengimplementasikan, kita nulis buku bareng gitu. Mungkin itu aja dari aku, senang banget ketemu sama teman-teman. Terima kasih Bu Alim dan teman-teman tim dari AFM. Mungkin sekian dari aku. Aku minta maaf kalau misalnya ada banyak salah kata, belibet dan lain sebagainya. Kita semoga bisa ambil semua ibroh, makna, dan banyak ilmu di hari ini. Itu aja, terima kasih teman-teman. Aku tutup. Billahi bil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih.